Saudara Gao, makam ini dibangun oleh seorang pria kaya. Pasti ada banyak harta karun di sini. Lalu mengapa Anda masih berlama-lama? Cepat dan gali. Beberapa saat seseorang datang. Itu merepotkan. Wow, saya menahannya begitu banyak. Pada saat ini, bagaimana mungkin ada orang di pegunungan? Ada sesuatu di dalam. Lihatlah. Anda pergi? Anda pergi. Ah, berhenti berlama-lama. Seseorang benar-benar datang segera. Cepat. Kamu benar-benar pemalu. Saya ingin melihat apa sebenarnya. Sungguh nasib buruk bertemu dengan perampok makam. Ah, itu benar-benar. Begitu banyak harta karun. Kami akan menjadi kaya malam ini. Saya sendirian. Dia pasti tidak bisa menangani mereka berdua. Beri aku ini. Polisi tiba. Lari. Mereka benar-benar membuatnya takut. Apa yang terjadi? Kotak ini benar-benar bersinar. Ini sebenarnya adalah peta harta karun. Saya akan pergi. Ini sebenarnya adalah peta harta karun. Melihat medan ini jelas Gunung Qinglong. Jika Anda mengikuti ini di atas, temukan semua harta karun ini. Kemudian saya bisa menjadi kaya. Itu juga dapat menyelesaikan kemiskinan keluarga. Dan sering melakukan pelanggaran. Jangan salahkan saya untuk itu. Menurut peta harta karun, ada harta karun di dalam gua ini. Mudah-mudahan tidak akan ada bahaya. Sebenarnya ada kotak kayu di sini. Kotak kayu ini terlihat seperti itu. Seharusnya digunakan oleh orang kaya di zaman kuno. Pasti ada beberapa harta berharga di dalamnya. Sebenarnya ada panah tersembunyi. Untungnya, saya menghindar dengan cepat. Jika tidak, saya akan kehilangan nyawa saya di sini. Tidak. Sebenarnya ada dua batangan emas. Keduanya terlihat seperti itu. Itu harus bernilai setidaknya 150.000 atau 160.000. Itu cukup bagus. Di dalam gua ini, mungkin tidak akan ada harta karun yang tersisa. Tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Pergi dengan cepat. Ibu. Menghela nafas. Saya kembali. Anda kembali. Lapar, bukan? Makanan akan segera siap. Bu, jangan repot-repot dengan itu. Serahkan ini padaku. Oh benar. Kulit Anda telah membaik baru-baru ini. Masalah lama ibu bukanlah masalah. Hei, lihat. Desa ini berukuran hampir sama dengan desa Anda. Mereka sudah keluar untuk menghasilkan banyak uang. Itu semua salah ibu atas tubuhnya yang tidak kooperatif. Aku akan menahanmu. Aku telah membuatmu terjebak di sini. Seperti ini, Anda akan pergi bekerja besok. Tinggalkan aku sendiri. Bu, kamu mengatakan itu lagi. Saya juga bisa menghasilkan uang di rumah. Selain itu, emas. Dari mana Anda mendapatkan ini? Kamu tidak menempuh jalan yang salah, nak. Bu, saya mengambil ini. Mungkin seseorang kehilangannya. Dengan ini akan membantu Anda menjaga kesehatan Anda. Emas asli mereka. Semuanya berat. Lihatlah betapa ringan dan lapangnya. Wow, Anda memiliki hati seperti itu. Ibu sudah puas. Jangan mengambil barang palsu ini. Di sini untuk menghibur ibu. Bu, ini benar-benar yang saya ambil. Mungkin itu hilang oleh orang kaya. Baiklah, baiklah. Ini benar-benar berhasil, bukan? Pergi mencuci tangan dan makan. Ibu akan menggoreng telur untukmu. Menghela nafas. Kesehatan ibu sangat buruk. Dan kamu masih harus mengkhawatirkanku. Saya harus menghasilkan uang. Biarkan ibumu menjalani kehidupan yang baik. Bos, saya di sini untuk menjual barang. Adik laki-laki. Ini adalah toko barang antik kelas atas. Tidak ada pengumpulan sampah. Aku melihatmu. Berpakaian sangat lusuh. Saya khawatir tidak ada yang baik juga. Lebih baik pergi keluar dan berjalan-jalan. Anda harus memeriksa toko lain. Siapa bilang saya tidak memiliki apa-apa yang baik? Benda ini adalah pusaka keluarga. Bahkan ketika Anda mengeluarkannya, itu akan membuat mata Anda takjub. Hahaha, itu membuat mataku takjub. Adik laki-laki, kamu berbicara besar. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Saya telah menjalankan toko barang antik selama beberapa dekade. Harta karun apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya? Hahaha. Adik laki-laki, dua batangan emas ini di tangan Anda. Bisakah saya melihatnya? Adik laki-laki, saya menyesal atas kekasaran saya sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda. Batang emas ini. Itu memang dari dinasti Ming. Emas asli. Berapa harga yang ingin Anda jual? 250,000. Hahaha. 250,000. Penampilan dan warna batangan emas ini. Itu cukup bagus, namun, batang emas itu kehilangan sudut. Dan itu hanya 2 atau 3 lapisan. Porsinya tidak cukup. Itu benar-benar tidak bernilai uang sebanyak itu. Jika Anda benar-benar ingin menjual. NB, 100.000. Bos, 100.000 terlalu sedikit.
Saya tidak berpikir Anda membelinya dengan tulus. Lupakan saja. Saya pergi ke toko barang antik di sebelah. Harga yang ditawarkan di sana tinggi. Menghela nafas. Adik laki-laki, jangan terburu-buru untuk pergi dulu. Ini masalah harga. Kita dapat membahasnya lebih lanjut. Saya akan menambahkan 100.000 lagi untuk Anda. Ini saya. Harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. Bos langsung menambahkan 100.000. Awalnya saya berpikir, jika bisa dijual seharga 150.000 atau 160.000, itu sudah cukup bagus. Itu secara mengejutkan di luar dugaan saya. Sepertinya. Mulai sekarang, andalkan peta harta karun. Anda dapat menghasilkan sedikit uang. Baiklah, mari kita jadikan 200.000. Aku di sini untuk memberimu uang. Adik laki-laki, hitung semuanya. Halo. Oke, tidak masalah. Hai adik laki-laki. 2 batangan emas dari dinasti Ming ini. Dari mana Anda mendapatkannya? Bukankah saya mengatakannya sebelumnya? Ini jelas merupakan alasan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bagaimanapun, harta karun seperti ini. Siapa yang ingin mengungkapkan sumber sebenarnya? Karena kamu tidak ingin mengatakan apa-apa, adik laki-laki. Saya tidak akan memaksanya. Hei, tapi nanti, jika Anda memiliki barang bagus, Anda harus datang kepada saya. Saya pasti akan memberi Anda harga tertinggi. Baiklah. Ibu. Saya kembali. Yo. Tebak kabar baik apa yang saya bawa kali ini? Kabar baik apa yang membuat Anda sangat bahagia? Batang emas dari terakhir kali. Itu terjual seharga 200.000 penuh. Ya Tuhan, emas batangan itu nyata. Mereka benar-benar bisa menjual dengan begitu banyak uang. Oh sayang. Sekarang putra saya telah membuat perbedaan. Bu, tunggu sampai aku mendapatkan sedikit lebih banyak uang, pengeluaran keluarga, dan biaya pengobatan Anda, maka tidak perlu khawatir. Mulai sekarang, saya akan memastikan Anda memiliki kehidupan yang baik, nikmati kedamaian dan kebahagiaan, tinggal di rumah besar. Oh sayang, ibu tidak berharap untuk tinggal di rumah besar. Selama anak saya aman dan sehat, itu sudah cukup. Namun, hari ini, kita dapat meningkatkan hidup kita. Ibu akan memasak daging babi rebus untukmu. Ibu akan pergi. Saya akan membantu Anda. Ayo pergi. Ini masih awal. Duduk dulu. Mari kita pelajari peta harta karun. Gua di Valley Cliff menyala. Artinya, ada harta karun di tempat ini. Saya benar-benar membutuhkan uang sekarang. Mereka ingin menghasilkan uang dengan cepat. Jadi saya harus pergi ke pegunungan lagi. Pada peta harta karun ini menunjukkannya. Ada harta karun di dalam gua di tebing Yohu. Saya cukup menantikannya. Kota giok ini. Pengerjaannya cukup baik. Sepertinya, apa yang ada di dalamnya, nilainya harus cukup besar. Ternyata itu adalah teknik kultivasi. Seperti disebutkan di atas. Setelah metode kultivasi ini dikuasai, itu bisa menariki ke dalam tubuh. Efek penempaan tubuh. Namun, budidaya membutuhkan batu giok. Di mana saya harus mendapatkan batu giok? Ngomong-ngomong, saya bisa menggunakan uang dari menjual batangan emas terlebih dahulu. Gunakan uang ini untuk membeli sumber daya kultivasi. Dengan begitu, saya bisa memperkuat tubuh saya. Dia juga bisa melindungi keluarganya dengan baik. Tuan, beli batu giok. Giok saya ini. Semua ini bersumber dari batu mentah Myanmar. Kualitasnya cukup bagus. Saya hanya melihat sekilas dulu. Baiklah. Sepertinya 2 batu giok ini itulah yang saya butuhkan. Peta harta karun memancarkan cahaya keemasan. Ini berarti batu giok dipenuhi dengan energi spiritual. Bos, berapa banyak Anda menjual kedua batu giok ini? Tuan, Anda benar-benar memiliki selera yang baik. Saya segera menyadari batu kasar kualitas terbaik di kios saya. 30.000 yuan. 30.000 terlalu mahal. Saya akan memeriksa kios-kios lainnya. Hei, Tuan. Jika Anda benar-benar menginginkannya, beri aku 20.000. Saya tidak akan menjual tanpanya. Kesepakatan bagus. Jika bukan karena peta harta karun, katakan padaku di mana emas batangan itu. Saya benar-benar tidak punya uang untuk membeli batu ini. Dengan 2 batu giok yang kaya akan energi spiritual ini. Kemudian saya bisa mengolah teknik pemurnian tubuh 5 elemen. Dengan 2 batu giok yang kaya akan energi spiritual ini. Kemudian saya bisa mengolah teknik pemurnian tubuh 5 elemen. Saya menantikannya. Tas, metode kultivasi ini. Kejutan apa yang bisa diberikannya kepada saya? Saya merasa seperti itu sekarang. Saya dipenuhi dengan kekuatan di sekujur tubuh. Pukulan bisa membunuh sapi. Tidak heran itu adalah teknik kultivasi. Itu luar biasa. Makam di dalam puncak cakar naga. Di dalam, pasti ada banyak harta karun. Saya harus pergi memeriksanya. Ini adalah pintu masuk ke makam. Mural ini. Tampaknya terkait dengan ritual kuno. Lupakan saja. Mengesampingkan mural untuk saat ini. Pertama, pergi ke ruang makam utama. Mari kita lihat harta karun apa yang tersedia. Harta karun ditemukan. Saya hanya tidak tahu, apa yang ada di dalam kotak harta karun ini?
Itu sebenarnya pedang yang berharga. Binatang penjaga harta karun. Naga banjir hitam yang bermutasi benar-benar muncul. Apa yang harus saya lakukan? Itu benar-benar binatang buas. Sempurna. Saya juga mempraktikkan teknik pemurnian tubuh 5 elemen. Cobalah tubuh saya yang diperkuat. Apakah dia bisa menahan serangan naga banjir hitam ini? Akhirnya, dia berurusan dengan pria besar ini. Jika bukan karena pedang roh surgawi yang tajam ini, saya akhirnya menjadi makanan untuk naga banjir hitam ini. Hanya memikirkannya membuat seseorang merinding. Namun, naga banjir hitam yang bermutasi seperti ini, pasti akan ada orang yang menginginkan barang liar. Binatang langka dan eksotis seperti itu harus dijual cukup lama. Pedang antik ini, itu harus lebih berharga. Pertama, pergi bertanya di toko barang antik. Mungkin itu pemilik toko barang antik. Saya tertarik dengan naga banjir hitam ini. Hai saudara Zhang. Inilah Anda. Ya Tuhan. Saudara Zhang, dari mana Anda mendapatkan hal sebesar itu? Dan darah pada Anda, apa ini? Bos Hao melanjutkan untuk mengatakan cerita panjang. Ketika saya naik gunung hari ini, keberuntungan menghantam. Dia tidak hanya mengambil segenggam pedang besar yang sangat bagus. Dan yang ini, monster yang menghalangi jalan. Membunuhnya, saya tidak memikirkannya. Anda memiliki berbagai koneksi. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan beberapa kesempatan besar dalam mengumpulkan barang-barang langka. Saya ingin bertindak sesegera mungkin. Hah? Naga banjir hitam ini. Dan itu mutan. HS, saudara laki-laki, Anda benar-benar menyembunyikan bakat Anda. Ah, dan ada juga pedang. Bawakan aku pedang itu, biarkan aku melihatnya. Lihat. Harta karun. Saya, Zhao Tua, telah menjalankan toko selama beberapa dekade. Belum pernah melihat mahakarya seperti itu. Bro, kamu benar. Pembeli biasa tidak mampu membelinya. Saya tahu satu, Tuan Wu dari ibu kota provinsi, Wu Tianhao. Dia memiliki latar belakang yang mendalam. Dia suka mengumpulkan harta langka ini. Terutama artefak kuno dengan energi spiritual ini. Dan bahan-bahan khusus. Wu Tianhao. Kedengarannya mengesankan dan dapat diandalkan, bukan? Ah, benar-benar dapat diandalkan. Dia seorang pengusaha dan kolektor besar. Reputasinya bagus. Ini harus berhasil. Saya akan tetap berpegang pada rutinitas biasa dan membaginya dengan saya 30%. Oh sayang. Perjodohan juga membawa risiko. Selama harganya wajar. Bisakah kita menghubungi sekarang? Saya akan meneleponnya sekarang. Hanya seorang adik laki-laki. Wu Tua memegang status yang sangat tinggi. Dia memiliki penilai di sisinya. Nenek Xuan. Matanya tajam dan amarahnya aneh. Anda harus sedikit lebih berhati-hati. Baiklah. Selama kesepakatan bisa dilakukan. Apapun baik-baik saja. Bos Zhao. Anda tahu aturannya. Baik orang maupun kendaraan perlu diperiksa. Wu Tua sedang bertemu dengan seorang tamu kehormatan. Harap tunggu sedikit lebih lama. Saya mengerti aturannya. Status Wu Tua sangat tinggi. Semua orang yang dia temui sama sekali tidak biasa. Nanti, perhatikan saja suasana hatiku. John. Setelah pemeriksaan, tidak ada masalah. Dan membiarkan mereka lewat. Baiklah, baiklah. Saudara. Tuan Tua Wu lebih suka diam. Dan mereka menghargai status. Ketika kami memasuki rumah nanti. Kebisingan yang lebih tenang. Sekarang kami memiliki pedang dan kotak besar. Masuk dan biarkan Tuan Tua melihatnya. Baiklah. Menghela nafas. Bagaimana Curan bisa ada di sini? Tahun yang besar. Mengapa dia ada di sini? Curan, kalian saling mengenal. Pada awalnya, itu Anda saling mengenal. Oh. Kakek. Dia adalah teman sekelas sekolah dasar saya, Zhang Danian. Kami tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tahun yang besar, lama tidak bertemu. Pada awalnya, itu lama tidak bertemu. Izinkan saya melihat barangnya terlebih dahulu. Pemuda. Keluarkan barang-barang Anda. Pedang adalah pedang yang bagus. Berisi cahaya spiritual di dalam diri. Ketajamannya tersembunyi secara rahasia. Setidaknya, peninggalan kuno berusia lebih dari 1000 tahun. Selain itu jelas tidak dilemparkan oleh pengrajin biasa. Teman kecil, cepat dan buka kotak Anda. Izinkan saya melihatnya. Apa yang ada di dalamnya? Ini. Ya Tuhan. Benda apa ini? Bagaimana itu begitu besar? HS. Ini dia. Naga banjir hitam yang bermutasi. Ki dan darah binatang buas ini terbakar seperti api.
Tampaknya mengandung jejak halus. Api bumi dan api beracun. Sisik dan baju besinya keras dan keras, jauh melampaui kebiasaan. Itu harus jangka panjang. Bercokol di mata pembuluh darah bumi yang berapi-api, disebabkan oleh perubahan yang tidak biasa. Kantong bedunya dapat digunakan sebagai obat 8N, darah dan tulang dapat meredam tubuh. Ini benar-benar tonik yang langka dan kuat. Tetapi jika ditangani dengan tidak benar, ini juga sangat beracun. Mata tajam Nenek Xuan. Adik laki-laki, dua hal Anda ini. Berapa harga-harga yang diinginkan? Berapa tepatnya harganya? Saya tidak begitu yakin. Bagaimana dengan ini? Beri saya harga. Selama itu adil, itu sudah cukup. Tidak sombong atau gegabah. Temperamennya bagus. Naga banjir hitam ini adalah zat yang sangat bermanfaat. Ini juga merupakan ramuan obat langka. Bagaimana dengan ini? Pedang roh surgawi ini. Dan naga banjir hitam ini. Saya sangat menyukainya. 10 juta. Bagaimana dengan itu? Oh wow, saya tidak menyangka itu. Tuan Tua Wu akan mengkhawatirkan dua hal ini. Saya sangat menyukainya. Oh, lalu komisi saya. Tidak, dan akan segera berada di tangan Tuan Tua Wu Xion. Xion, menghela nafas. Harga ini jauh melampaui itu. Harapan saya di hati saya. Tuan Tua Wu bergerak. Dia benar-benar punya nyali. MR Wu, itu benar-benar murah hati. Saudara, cepat dan terima kasih Wu Tua. Sio. Terima kasih banyak pada Wu Tua. Wu Tua. Sepertinya malam ini, Anda mendapat hal yang baik. Menteri atas masa, saya, datang tanpa diundang. Saya ingin datang juga. Dapatkan wawasan yang luas. Anda tidak keberatan, bukan? Berita dari Bapak situ. Cukup cerdas. Pemuda ini membawa sesuatu. Kami telah mengidentifikasinya. Ini benar-benar hal yang baik. Anak. Dua hal ini. Kamar dagang Sihai kami menginginkannya. Pedang dan naga banjir hitam. Saya akan memberi Anda total 10 juta. Uang tunai diselesaikan sesuai permintaan. Bagaimana? SHC. Maaf tentang itu. Pas, dua hal ini. Tuan Wu sudah mengatur untuk bertemu dengannya. Dia sudah menyukainya. Anda tidak menginginkannya. Wu Tua sangat dihormati dan dihormati. Mereka tidak akan bersama kami. Generasi muda memperebutkannya. Selain itu, makhluk misterius yang tidak diketahui asalnya ini. Orang biasa memegangnya. Saya tidak tahan. Takut itu akan mengundang bencana. Kamar dagang Sihai kami menghususkan diri dalam menangani barang-barang semacam ini. Adapun harganya, tentu saja, ini adalah harga yang wajar. Anak. Izinkan saya memberitahu Anda. Mereka yang memahami zaman benar-benar pahlawan. Jangan menjadi musuh kamar dagang Sihai kami. Bapak situ. Ini adalah villa keluarga Wu. Diskusikan bisnis. Anda harus mengatakan Ji datang lebih dulu ke permainan. Selain itu, dia adalah teman sekelas saya. Ini belum giliran Anda di menara perkasa ini. Kakek. Inilah yang kami tujukan terlebih dahulu. Sama sekali tidak ada alasan untuk memberikannya kepada orang lain. Bapak situ. Maaf tentang itu. Dua hal ini. Saya mengatur untuk bertemu dengan Tuan Wu terlebih dahulu. Melakukan bisnis. Kita harus menjunjung tinggi integritas. Dua hal ini. Wu Tua sudah menyukainya. Jadi, di sini, saya tidak bisa menjual lagi, kecuali Wu Tua menolak. Saya bisa jual ke orang lain. Anak yang baik. Sangat bertulang punggung. Tuan Wu. Anda juga melihatnya. Bukannya saya tidak mengikuti aturan. Ini benar-benar dua hal. Energi yang mengerikan itu terlalu berat. Takut dengan villa Anda. Dan tubuh Nona Curan. Tidak menguntungkan. Kami melakukan ini. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Menteri atas masa, putra muda. Berhentilah mencoba menggertak dengan itu. Aura pembunuh memang berat. Tapi kultivasi Wu Tua sangat dalam. Mampu menjaga semuanya tetap tenang. Benarkah? Saya tidak berpikir begitu. Menteri atas masa, putra muda. Izinkan saya memberitahu Anda. Wu Tua dalam keadaan sehat. Jangankan naga banjir hitam ini. Menyerap esensi api bumi. Jika itu saya akan melakukannya. Dan disempurnakan menggunakan metode rahasia. Dan menghilangkan racun api. Dan ambil esensinya. Sebaliknya, ini membantu mengisi kembali energi vital. Memperkuat fondasi dan memelihara asal-usul. Dan sangat berguna. Lebih baik dari milik Anda. Jual beli paksa. Harga wajar. Ini jauh lebih nyata. Anda, Bapak situ. Bapak situ. Kata-kata Nenek Xuan. Anda mendengar semuanya. Hal ini. Kepada wanita muda itu. Mungkin itu bermanfaat. Keluarga Wu saya membelinya. Adik laki-laki. Harga yang baru saja saya sebutkan. Tentu saja. Tuan Wu. Harga yang baru saja Anda tawarkan. Halo, saya sangat puas. Karena itu masalahnya. Itu situ. Dan pergi. Saya harap Tuan Wu. Dia bisa menjaga hal-hal tetap terkendali. Dua hal ini. Keberuntungan. Adik laki-laki, mari kita lihat apakah Anda bisa melakukannya. Naga banjir hitam yang bermutasi terbunuh. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan. Tidak tahu. Pekerjaan seperti apa yang Anda lakukan? Tuan Tua Wu. Bagaimana dengan saya? Dia adalah penjaga Gunung Qinglong. Menarik.
Namun, dengan keterampilan Anda, melayani sebagai penjaga gunung sungguh membuang-buang bakat. Apakah Anda bersedia? Menginap. Bantu saya dengan berbagai hal. Saat itu, Curan ada di sini. Dibutuhkan asisten yang cakap. Saya berterima kasih atas bantuan murah hati dari Penatua Wu, tapi ibu membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Saya tidak bisa meninggalkan Gunung Qinglong terlalu lama. Selain itu, menjaga gunung adalah tugasku. Menghargai kasih sayang dan kesetiaan, tidak buruk. Namun, apa yang akan Anda temukan nanti? Hal-hal langka dan eksotis. Atau mungkin Anda mengalami masalah. Dia datang langsung kepada saya. Atau, biarkan Curan menyampaikan pesan. Pada awalnya, itu kakek lelah. Kembali dan istirahat dulu. Anda dan teman sekelas Anda. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Pasti banyak yang bisa dikatakan. Kalian berdua mengobrol dulu. Oh, benar. Tuan Zhao, berapa biaya rujukan Anda? Saya akan mentransfernya kepada Anda. Ibu. Ini 1,5%. Itu adalah 1,5 juta. Baiklah. Kemudian kirimkan saya nomor kartu bank saya. Saya akan mentransfernya kepada Anda. Baiklah. Ah, mengerti. Nona Wu itu. Lalu kalian berdua berbicara. Xion. Oh benar, bro. Jika Anda membutuhkan sesuatu, datanglah kepada saya. Maka aku tidak akan mengganggu ingatanmu. Tahun yang besar. Jika Anda tidak terburu-buru untuk kembali, datang ke kamar saya dan mengobrol. Baiklah. Tahun yang besar. Kemudian Anda beristirahat di sini sebentar. Aku akan mengambilkanmu segelas air. On, B. Baiklah. On, B. N, B. Aku tidak bermaksud menciummu. Saya terlalu takut dengan kecoa. Oh, saya tahu. Begitu banyak tahun telah berlalu. Kamu masih sangat takut pada serangga, ya? Mengapa Anda berbicara begitu kasar? Sama seperti di perguruan tinggi. Bisakah Anda mengatakan sesuatu? Bisakah Anda mengatakan sesuatu yang baik untuk menghibur saya? Selain itu, saya takut serangga kecil. Itu semua karena Anda. Kembali ke kelas. Mereka selalu menakut-nakuti saya dengan serangga kecil. Itu semua menyebabkan trauma psikologis. Ya, baiklah. Ini salahku. Ini seharusnya baik-baik saja, bukan? Ngomong-ngomong. Kemudian Anda, apakah Anda punya pacar setelah kuliah? Mengapa Anda bertanya kepada saya, apakah dia punya pacar? Ashion, apakah Anda mencoba memperkenalkan saya kepada seseorang? Izinkan saya memberitahu Anda, dia kurang menarik darimu. Saya tidak akan tertarik. TCH. Anda bahkan memilih satu. Ada wanita yang memperhatikan Anda. Itu sudah cukup bagus, oke? Oh benar. Hai On, lalu Anda. Halo, apakah ada pria yang Anda sukai? Jangan khawatir. Bahkan jika tidak ada pria yang menyukaiku, aku juga tidak akan tertarik padamu. Bahkan jika tidak ada pria yang menyukaiku, aku juga tidak akan tertarik padamu. Itu membuat pikiran saya tenang. Sungguh bodoh. Saya mengatakan semuanya. Dia masih tidak mengerti cintaku padanya. Dia sengaja mengatakan hal-hal seperti itu untuk menggangguku. Sungguh babi yang bodoh. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Saya tahu. Kasih sayang Anda. Tapi identitas saya saat ini. Aku tidak cukup baik untukmu. Tunggu sampai saya mendapatkan lebih banyak uang. Ini pasti akan menjadi kursi sedan 8 orang. Menikah dengan Anda di rumah. Baiklah. Saya akan pergi dulu. Ibu. Dokter Wang. Sudah larut. Apa yang Anda lakukan di sini? Nona Hao, Ibu, Anda menemukannya. Apakah ramuan Yuling daun 7 sudah siap? Mengapa mencari ini? Herbal berdaun 7 menyimpan ramuan spiritual. Nona Wu sakit. Jika Anda tidak dapat menemukan ramuan spiritual ini, saya khawatir. Dia tidak akan bertahan lebih dari 10 hari. Dokter Wang. Saya mengirim orang untuk mencari untuk waktu yang lama. Masih tidak dapat menemukannya. Sekarang, apakah kita memilikinya? Ada cara lain untuk mengatasinya. Herbal berdaun 7 menyimpan ramuan spiritual. Saya pikir saya pernah melihatnya di peta harta karun. Mungkin Gunung Qinglong. Di suatu tempat Anda dapat menemukannya. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Herbal berdaun 7 menyimpan ramuan spiritual. Saya bisa menemukannya. Jangan khawatir. Saya bisa menemukannya. Tahun yang besar. Anda dapat menemukannya. Xion, jangan khawatir. Saya bisa menemukannya. Xion, bagaimana Deijing? Di dalam Gunung Qinglong, ada semua jenis ramuan langka dan eksotis. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Pria ini. Jika Anda benar-benar dapat menemukannya, silakan cepat. Penyakit Nona Wu. Itu tidak akan bertahan lama. Selain itu, jika Anda benar-benar menemukannya, herbal berdaun 7 menyimpan ramuan spiritual. Silakan hubungi saya segera. Baik. Saya akan pergi dulu. Tahun yang besar. Terima kasih. Dan kamu masih harus mengkhawatirkanku. Ashion, tidak apa-apa. Kami adalah teman sekelas sekolah menengah. Persahabatan seumur hidup. Ngomong-ngomong, lalu mari kita tambahkan satu sama lain di WeChat. Akan lebih mudah untuk menghubungi Anda nanti. Pasio. Baiklah, Anda harus beristirahat lebih awal. Xion, berhentilah berpikir berlebihan. Saya akan kembali dulu. Tunggu sampai saya menemukannya. Saya akan segera memberitahu Anda. Halo.
10 juta yuan diterima melalui WeChat. Pada awalnya, itu dia gadis yang saya sukai. Sekarang dia membutuhkan ramuan budidaya roh daun 7. Masih ada 10 hari tersisa untuk mencari. Sepertinya saya harus melakukan perjalanan ke atas gunung. Tentu saja. Itu tidak akan menghentikan saya untuk menghasilkan uang. Ini. Mungkinkah itu rumput budidaya roh daun 7? Seringkali, ramuan langka dan eksotis ini selalu ada binatang penjaga yang kuat di dekatnya. Sepertinya mereka ingin mendapatkannya. Anda mungkin menghadapi situasi hidup atau mati. Tapi tidak apa-apa. Ayo kita lihat dulu. Harta macam apa itu, sebenarnya? Menurut instruksi pada peta harta karun. Ini adalah tempatnya. Berharap menemukan harta karun yang bagus. Yang terbaik. Jangan bertemu binatang penjaga. Dilihat dari pakaian orang-orang ini. Jelas. Mereka juga di sini untuk berburu harta karun, tapi itu adalah jebakan. Meninggal di sini. Sepertinya saya harus berhati-hati. Jika tidak, takdir saya sama seperti mereka. Tas. Sepertinya. Batu ini. Ini terlihat sangat mirip dengan saklar. Tekan sekali. Mari kita lihat harta karun apa yang menanti. Xion. Heidi, tas. Saya akan pergi. Untungnya, saya mengolah teknik pemurnian tubuh 5 elemen. Kecepatan reaksi saya telah meningkat. Jika tidak, panah tiba-tiba ini. Bawa saja saya. Itu ditembak seperti saringan. Mekanisme yang sangat cerdas. Saya kira harta karun di dalamnya sepadan. Itu harus sangat berharga. Pasio. Itu benar-benar giok roh air yang dapat memperpanjang hidup. Jika saya ingat dengan benar. Benda ini meneteskan darah pemiliknya. Itu dapat mengubah tubuh pemiliknya yang lemah. Temukan rumah lelang. Atau jual ke orang besar. Itu harus mendapatkan harga yang bagus. Itu sebenarnya kelabang raksasa. Xion memang benar. Di depan setiap harta langka dari bahan surgawi, selalu ada binatang buas yang menjaga mereka. Tapi tubuhku. Dia sudah mengolah teknik pemurnian tubuh 5 elemen, kecepatan tubuh. Ia juga memiliki kemampuan untuk membunuh monster. Semuanya telah ditingkatkan. Ayo. Duel sengit akan segera dimulai. Manusia sialan. Beraninya kamu bertanya tentang wilayahku tanpa izin. Dan kamu masih ingin menginginkan giok roh airku. Sial. Sial. Pashi. Sepertinya. Tidak buruk. Tubuh saya. Dia telah menjalani teknik pemurnian tubuh 5 elemen. Ini telah ditingkatkan secara komprehensif. Mulai sekarang, bahkan jika itu adalah petualangan dan perburuan harta karun, saya juga bisa menghadapi bahaya. Sekarang Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tas. Lihatlah kualitas Shuiling Jade ini. Itu pasti setidaknya 1000 tahun. Sangat langka. Di dalam gua Chenxi ini. Mungkin tidak ada harta karun yang tersisa. Dia awalnya mengira itu adalah rumput budidaya roh daun 7. Tanpa diduga, itu adalah giok roh air ini. Tapi giok roh air ini. Itu hasil yang cukup bagus. Rumput budidaya roh daun 7 ini. Sepertinya semuanya bermuara pada keberuntungan. Bagaimanapun, mereka adalah ramuan langka dan eksotis. Mereka dapat ditemui, bukan dicari. Sudah terlambat, jadi saya harus bergegas kembali. Jika tidak, ibu harus khawatir. Tahun baru ini, kami telah keluar sepanjang hari. Saat itu sudah larut malam. Mengapa Anda belum kembali? Saya meneleponnya. Juga tidak di area layanan. Ibu. Sudah larut. Mengapa kamu belum tidur? Cuacanya sejuk. Jangan masuk angin. Bukankah ini hanya menunggu Anda kembali? Di pegunungan, sekali per 2 malam binatang buas muncul. Ibu mengkhawatirkan keselamatan Anda. Lain kali Anda pergi patroli gunung. Ingatlah untuk kembali lebih awal. Ah. Ibu. Saya mengerti. Jangan khawatir. Kami akan menuju ke kota besok. Aku akan membelikanmu obat. Tahun yang luar biasa. Bu, tubuh ini sudah menjadi masalah lama. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Itu juga tidak dapat disembuhkan. Berhentilah membuang-buang uang ini. Uang ini. Simpan untuk Anda gunakan saat menikah di masa depan. Ibu. Tidak perlu terburu-buru untuk menikah. Mari kita bicarakan nanti. Saya bisa menghasilkan uang sekarang. Selain itu, saya menghubungi rumah sakit terbaik di ibu kota provinsi. Saya akan menjalani operasi untuk Anda dalam beberapa hari. Tahun yang luar biasa.
Beberapa hari yang lalu. Itu karena keadaan khusus. Dia menghasilkan 2 atau 300 ribu, tapi uang itu. Anda tidak dapat menghabiskan seluruh hidup Anda untuk itu. Kita perlu menggunakannya dengan hemat. Jadilah baik, kami tidak akan pergi ke rumah sakit. Tas. Jadilah baik, kami tidak akan pergi ke rumah sakit. Ibu. 10 juta. Putra. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang di sini? Anda tidak akan melakukan apa-apa. Itu ilegal, bukan? Meskipun keluarga kami bermasalah. Namun, Anda benar-benar tidak boleh. Ibu. Jangan khawatir. Uang ini, ya, jalan asal adalah jalan yang tepat. Saat itu saya berpatroli di gunung. Menemukan objek lama. Dan itulah berapa banyak uang yang dihasilkannya. Anda dapat fokus untuk memulihkan diri. Tunggu sampai penyakit Anda sembuh. Anda mengelola akun keluarga kami. Saya akan menggunakan uang yang saya peroleh di masa depan. Semua untuk Anda. Tunggu saja. Nikmati kehidupan yang damai. Anak saya benar-benar telah membuat perbedaan. Ya ampun. Maka Anda harus beristirahat lebih awal. Saya agak lelah. Jadi saya pergi tidur dulu. Baiklah. Istirahatlah untuk saat ini. Pas. Hai. Hai Bos Zhao. Saya mendapat harta karun besar lainnya. Lihat. Apakah Anda punya cara untuk bergerak? Apa? Menemukan harta karun besar lainnya. Saudara, kemampuan berburu harta karun Anda. Ini benar-benar menakjubkan. Katakan padaku dengan cepat, harta apa yang telah Anda temukan? Ini adalah salah satu. Giok roh air berusia 1000 tahun. Giok roh air. Ya Tuhan. Itulah pertemuan langit dan bumi, lahir dari energi berair dan spiritual, yang dapat memperpanjang umur dan meningkatkan umur panjang. Itu juga dapat memperkuat tubuh. Kecantikan dan perawatan kulit. Saya akan pergi. Harta karun yang langka. Anda dapat menemukan semuanya. Anda benar-benar luar biasa. Bos Zhao. Bagaimana dengan benda ini? Dia sangat ingin bertindak. Lihat apakah Anda bisa melakukannya. Jangan terburu-buru dulu. Saya akan membuat pengaturan untuk tujuan ini. Tunggu kabar saya. Baiklah. Baiklah. Saudara, Giok roh air. Apakah Anda membawa sesuatu? Baiklah, aku sudah mengatur untuknya. Dia adalah taipan bisnis di ibu kota provinsi kami. San Guanghua, Tuan Tua San. Dia telah mendengar bahwa dia adalah keturunan dari Giok roh air. Saya sangat menyukainya. Saya ingin membelinya. San Guanghua, San Lao. Lumayan. Dan itu bukan hanya matahari tua. Juga, Presiden Kamar Dagang Galaksi, Hu Chen. Yi Feng, ahli penilaian barang antik, juga tiba. Mereka mendengar tentang permaisuri Giok roh air. Semua orang ingin membelinya. Saya mengumpulkan mereka bersama-sama. Penawar tertinggi menang. Anda benar-benar bakat. Tentu saja. Mereka semua punya uang. Namun, Anda harus membantu saya menjadi tangguh. Zai Hi Feng berhenti untuk satu pukulan. Anda dapat melihatnya merasa malu. Kali ini, undian poin. Saya tidak menginginkannya. Mengapa membunuh Hi Feng ini? Hi Feng, itu. Dia mencuri pacar saya. Anda mengatakan, bagaimana mungkin saya tidak membencinya? Baiklah, saudara, saya mengerti masalah ini. Aku akan membantumu berkemas. Kemudian, terima kasih, saudara. Baiklah, waktunya sudah tepat. Ayo masuk ke dalam. Ayo pergi, ayo pergi. Matahari Laos. Anda juga datang untuk giok roh air. Itu benar. 2 orang. Saya sekarang. Aku sangat membutuhkan giok roh air ini. Itu dimaksudkan untuk menyelamatkan orang. Kalian berdua. Beri saya wajah. Mulai sekarang. Apa yang terjadi? Siapapun bisa datang kepada saya. Bagaimana? Karena matahari tua telah berbicara. Wajah ini. Tentu saja, itu harus diberikan. Namun, giok roh air ini memang langka. Jika memungkinkan, saya masih ingin memperjuangkannya. Menyelamatkan nyawa tentu penting. Tetapi aturan dunia bisnis. Dan harga tertinggi menang. Ini wajar saja. Itu wajar saja. Jangankan harta karun seperti itu. Siapa yang tidak mau mengklaimnya untuk diri sendiri? Bos. Maaf membuat Anda menunggu. Ini adalah Raja Harta Karun. Zhang Danian dan saudara-saudaranya. Adik laki-laki. Yang itu, di mana giok roh air? Aktif. Di sini. Silakan lihat. Ini benar-benar hal yang baik. Energi spiritual yang melimpah. Bentuknya terbentuk secara alami. Ini adalah permata langka. Adik laki-laki. Sebutkan harga Anda. N. Saya akan menawarkan 8 juta. Pada. Sanzong ada di sini. Anda memiliki keberanian untuk menawar harga itu. Saya akan keluar. 12 juta. NB. Tas. 15 juta. 15 juta. 2 orang. Begitulah sifat manusia. Saya, San, telah mencatatnya. Matahari Laos. Ketua Hu. Menguasai dia. Sungguh kebetulan. Giok roh air adalah hal yang baik.
Bagaimana saya bisa ditinggalkan? Bagaimana dengan kamar dagang si Hai? Nak, ini kamu lagi. Kali ini, itu sesuatu yang istimewa. Kamar dagang si Hai kami. Ambillah. Menteri atas masa, putra muda. Kami tiba lebih dulu. Anda merebutnya dengan paksa. Bukan ide yang bagus, matahari Laos. Harta karun dengan harga tertinggi diperoleh. Ini aturannya. Selain itu, sesuatu di tangan orang biasa. Saya khawatir. Panas saat disentuh. Kamar dagang si Hai kami. Itu juga untuk kebaikannya sendiri. Hindari. Mendatangkan bencana pada diri sendiri. Apakah panas saat disentuh? Apa hubungannya dengan Anda? Jika harga Anda lebih tinggi dari harga mereka, giok roh air ini, aku akan menjualnya kepadamu. Jika Anda ingin memaksa penjualan, kalau begitu silakan pergi. Anak, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu mudah. Baiklah, karena itulah yang saya katakan. Lalu mari kita mulai penawaran. Saya menawar 10 juta. Ini adalah giok roh air berusia 1000 tahun. Anda hanya menawarkan 10 juta. Anda terlalu pelit. Anda tidak pelit. Silakan berteriak. Saya Hu Chen. Tawaran itu 15 juta. TCH. Itu hanya 5 juta lebih banyak dari saya. Apa yang bisa dibanggakan? Saya akan keluar. 30 juta. Pas. 30 juta. 32 juta. Nak, harga ini milikmu. Itu dianggap yang tertinggi. Saya menyarankan Anda untuk terus terang. Dia Lau. Saya mendengarnya. Anda tertarik dengan batu giok berharga yang menyehatkan tubuh ini. Diteliti dengan sangat baik. Bagaimana dengan itu? Tambahkan sedikit lagi. 35 juta. Sang Danian. Kamu tidak malu memberiku wajah. Lawan kamar dagang si Hai kami. Hanya ada satu jalan keluar, kematian. Izinkan saya memberitahu Anda. Bersikaplah bijaksana. Jika tidak, bagaimana Anda mati? Tidak ada yang tahu. Bagaimana? Kalian tidak mampu bermain. Tas. Dia Lau. Lihat seperti ini. Si Turong bertekad untuk menang. Sepertinya. Nasibmu dengan mutiara roh air ini. Bukankah itu agak dangkal? Hi Feng. Diejek seperti ini. Tentu saja dia tidak bisa menyelamatkan muka. Saya pikir Anda pasti akan dikalahkan kali ini. Sangat memuaskan. 8B. 38 juta. 40 juta. Hi Feng. Anda perlu berpikir dengan hati-hati. Konsekuensi bersaing denganku. Jangan biarkan siapapun mempermainkan Anda. Dan menyinggung orang. Itu akan menjadi pendekatan yang paling bodoh. Si Turong adalah pria yang kejam. Pria ini tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Lawan dia untuk sesuatu. Ini adalah cara yang paling tidak bijaksana. Itu semua dua ini. Karena itu, si Turong mengarahkan pandangannya padaku. Meskipun giok roh air ini dapat menyelamatkan nyawa. Tapi itu ditangani oleh kamar dagang si Hai. Si Turong telah mengarahkan pandangannya padanya karena sepotong batu giok. Dan bentrok dengan Menteri Rong. Tidak sepadan. Lebih baik melupakannya. Tampaknya guru dia telah menyerah. Giok roh air ini. Aku benar-benar tidak memiliki takdir dengan lagi. Kata-kata apa lagi yang ada? Uang dibayarkan dengan satu tangan, barang dikirim dengan tangan yang sama. Berjalan di tas. Tuan situ sangat lugas. Kemudian transfer saja uangnya. 40 juta. Baiklah. Giok roh air ini. 40 juta akan menjadi milikmu. Tapi giok roh air ini harganya hanya 25 juta. Anda. Kamu bocah. Anda menipu saya. Bagaimana ini bisa disebut penipuan? Anda memenangkan lelang berdasarkan kekuatan Anda sendiri. Benar? Ini adalah keahlianmu. Giok roh air ini adalah milikmu sekarang. Anak. Kamu menipu saya hari ini. Saya pasti akan mendapatkannya kembali satu persatu di masa depan. HMPH, ayo pergi. Saudara, terima kasih banyak kali ini. Bantu aku melampiaskan amarahku. Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa nyamannya saya di dalam. Ngomong-ngomong, saya tidak ingin potongannya. Oh, bukan apa-apa, Bos Zhao. Akan ada ruang bagi kami untuk bekerja sama di masa depan. Masih banyak lagi. Adik laki-laki. Akan ada harta karun lain seperti ini di masa depan. Tolong datang temukan saya. Saya akan menawarkan harga tertinggi. Baiklah. Kamar dagang galaksi kami. Tuan Zhang selalu diterima. Baiklah, kemudian, saya menemukan harta karun lain. Saya akan segera memberitahu Anda berdua. Baiklah. Kami pergi lebih dulu. Zhao Jinliang, kamu. Jadi itu Anda dan anak ini. Mereka bergabung untuk mengacaukan saya. Anda pikir Anda melakukan ini. Ini akan membuat kecantikan kecil Anda bersinar. Ubah pikiran dan ubah pikiran. Kembali ke sisi Anda. Melakukan ini hanya akan membuatnya merasa lebih baik. Aku semakin membencimu. Hi Feng. Xiao Mei hanyalah sepatu yang tidak berharga yang tidak saya inginkan. Anda mengambil yang bekas untuk dipakai. Dan bahkan menganggapnya dipakai di masa lalu. Mulai berasap. Ah. Anda tidak bisa mendapatkan anggur sama sekali. Katakan anggur asam. Orang-orang seperti Anda dengan lidah yang tajam. Cepat atau lambat, itu akan dirusak oleh mulut kotormu. HMPH. Baiklah, itu sudah cukup bagaimanapun, masalah itu semua ada di masa lalu. Jangan biarkan dia memengaruhi suasana hati Anda. Selain itu, hari ini, saya telah membayar untuk Anda juga. Saya masih memiliki hal yang harus dilakukan. Saya akan pergi dulu. Saudara-saudara yang baik. Dan di masa depan, jika ada perselingkuhan, ayo temukan saya.
bentuk rumput ini. Itu harus menjadi rumput budidaya roh daun 7. Saya harus naik gunung sesegera mungkin. Temukan ramuan spiritual ini. Hanya dengan begitu penyakit curan dapat disembuhkan. Di atas. Menteri atas Masarong. HS, Anda membawa 2 orang bersama Anda. Mengapa kamu menghalangi jalanku? Oh IHS, kamu telah menipu saya dengan begitu banyak uang. Dia hanya ingin pergi dan pergi. HMPH, cepat beri aku semua uangku. Meludahkannya. Menghela nafas. Menteri atas Masarong. Bisnis selalu konsensual. Siapa yang mau? Izinkan saya mengatakannya untuk terakhir kalinya. Beri aku semua uangku. Juga, serahkan harta karun yang Anda buru. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Tas. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? HMPH. Jika Anda menolak roti panggang, Anda harus minum anggur penalti. Kemudian saya tidak punya pilihan selain bertindak. Kalian berdua menjatuhkannya terlebih dahulu. Aku tidak menyangka kamu menjadi seniman bela diri terlatih. Pas. Apa yang ingin Anda lakukan? Kamu tidak bisa menumpangkan tangan padaku. Saya komandan kedua kamar dagang Sihai. Jika kamu berani menyentuhku, kamar dagang Sio Sihai, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Pas. Menteri atas Masarong. Jika saya tidak terburu-buru, aku pasti akan melumpuhkanmu dulu. Membawakan Anda berdua. Passion, tersesat, cepat. Kembali untuk menggangguku lain kali. Aku mematahkan kakimu. Tersesat. Sang Danian, tunggu saja. Hari ini adalah Ai. Saya pasti akan membalasmu 2 kali lebih banyak dari yang Anda pikirkan. Mari kita tunggu dan lihat. Saya akan tersesat, saya keluar. Saya akan keluar sekarang. Pas. Mode tidak lain adalah badut kecil yang lompat-lompat. Yang paling penting sekarang adalah naik gunung. Ini adalah tempatnya. Peta harta karun ini menunjukkannya. Cahaya hijau di sini sangat kuat. Sepertinya akan ada beberapa ramuan spiritual di sini. Mungkin. Kebetulan ada ramuan berdaun 7 yang mengandung energi spiritual. Seperti ngarai yang tidak dikenal ini. Dia bahkan tidak tahu apakah ramuan roh ada di dekatnya. Mungkinkah ada binatang pelindung yang kuat? Lupakan saja. Tidak peduli bahaya apa yang ada. Saya harus mencoba dan menemukannya. Herbal berdaun 7 menyimpan ramuan spiritual. Aku akhirnya menemukanmu. Saya pikir tidak ada binatang penjaga. Tanpa diduga, binatang penjaga itu adalah gorila. Bah, kekuatannya melampaui saya. Tapi mungkin tidak secepat saya. Saya memiliki teknik pemurnian tubuh 5 elemen. Kekuatan fisiknya sangat meningkat. Tapi mereka mungkin masih tidak bisa mengalahkannya. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Kita perlu memikirkan solusi. Jika tidak, dia tidak bisa mendapatkan rumput budidaya roh daun 7. Ah, mengerti. Pancing gorila ini ke dalam. Selama tubuhnya tersumbat. Saya bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan rumput budidaya roh daun 7. Pada. Herbal berdaun 7 menyimpan ramuan spiritual. Akhirnya, saya memiliki Anda. Sekarang dia bisa mengirimkannya ke curan. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Retakan ini tidak akan bertahan lama. Kita perlu menarik diri dengan cepat. Menteri atas Masarong. Kamu benar-benar hantu yang gigih. Kamu benar-benar hantu yang gigih. Pelajaran yang baru saja saya berikan kepada Anda. Belum cukup, ya? Setelah bekas luka sembuh, rasa sakitnya dilupakan. Masih ingin bergerak. Tas. Anak. Anda tidak perlu bangga. Orang-orang yang saya bawa kali ini. Mereka semua adalah seniman bela diri. Tinjunya tangguh. Cukup untuk melumpuhkanmu. Benarkah? Sang Danian, kamu hanya orang kelas rendah. Apa yang memberimu hak untuk memperlakukanku seperti ini? Tas. Saya akan memberimu lagi hari ini. Kesempatan untuk hidup. Meludahkan uang yang menelanku. Selain itu, masukkan Anda ke dalam ngarai kabut tersembunyi. Tas, serahkan harta karun yang Anda peroleh. Jika tidak, Anda hari ini, Anda pasti akan selesai. Menteri atas Masarong, apakah Anda benar-benar berpikir Anda membawa beberapa dari mereka yang disebut seniman bela diri, dan kamu bisa mengalahkanku? Anda terlalu merasa benar sendiri. Sang Danian menyerahkan harta karun itu. Sialan, kamu benar-benar mengabaikanku. Di atas. Lumpuhkan dia untukku. Merebut barang-barang itu. Pas. Pas. Anak ini sangat terampil.
Mungkinkah dia memiliki semacam pertemuan yang luar biasa? Sepertinya dia memiliki beberapa harta rahasia padanya. Kita harus menemukan cara untuk mengatasinya. Menteri atas Masarong. Pengawal yang Anda bawa juga tidak terlalu mengesankan. Semua orang harus pergi bersama. Bunuh dia dulu. Sial. 7 atau 8 ahli tidak membunuhnya. Tapi dibunuh sebagai imbalannya. Anak ini terlalu aneh. Saya harus pergi dengan cepat. Jika tidak, saya akan mendapat masalah. Si Turong berhenti. Dia terus memberiku masalah berulang kali. Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah dipusingkan? Danian dan saudara-saudaranya. Saya tahu saya salah. Aku tidak akan memukul lagi. Harta rahasia ada dalam pikiran. Tolong ampuni saya sekali ini. Lihat bagaimana Anda meminta maaf. Pashi, tidak terlalu tulus juga. Sepertinya kamu masih ingin menargetkanku. Tidak, tidak. Bukan itu yang saya maksud. Kali ini, aku harus melumpuhkanmu. Kaki saya. Kakiku patah. Ini adalah peringatan terakhir saya. Rambut saya. Saya menjadi botak. Saya akan memberitahu Anda. Jika kamu berani memprovokasi aku lagi, aku akan memastikan kamu mati. Dr. Wang, bagaimana kabar cucu perempuan saya sekarang? Cara apa yang bisa menyelamatkannya sekarang? Saya bersedia menghabiskan seluruh keluarga Wu. Semuanya. Untuk menyelamatkannya. Wu tua, kamu juga tahu itu. Kondisi cucu perempuan Anda. Wang tidak bisa menyelesaikan ini. Selain rumput budidaya roh 7 daun. Tidak ada cara lain. Wu tua. Jangan terlalu cemas. Mungkin masih ada harapan. Tidak ada gunanya. Ramuan mengandung roh berdaun 7 ini duniawi. Yang paling sulit ditemukan. Saya telah mencari selama 1 atau 2 tahun. Bisa dibilang tidak ada berita sama sekali. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya mendirikan segalanya di keluarga Wu. Tapi pada akhirnya, itu tidak bisa menyelamatkan cucu perempuan saya. Saya benar-benar telah menjalani kehidupan yang gagal. Dr. Wu, Dr. Ilahi Wang. Herbal berdaun 7 menyimpan ramuan spiritual. Saya telah menemukannya. Xion. Teman kecil, Anda benar-benar menemukannya. Rumput budidaya roh daun 7. Cepat, keluarkan ramuan roh daun 7. Biarkan Dr. Wang melihatnya. Dr. Wang. Cepat dan gunakan untuk menyeduh obat. Saya tidak ingin sesuatu terjadi pada Curan. Itu benar. Ini adalah rumput budidaya roh 7 daun yang matang. Energi spiritual yang melimpah. Cepat. Siapkan tungku obat. Aku akan segera mengambil obatnya. Cepat, cepat. Tas. Tahun yang besar. Tahun baru yang besar, Anda di sini. Pada awalnya, saya telah menemukannya. Selamatkan rumput budidaya roh 7 daun Anda. Tunggu sampai Dr. Wang menghabiskan obatnya. Anda meminumnya. Penyakit ini akan sembuh. Tahun yang besar. Terima kasih. Kamu telah berkorban begitu banyak untukku. Danian, tanganmu terluka. Apakah untuk mengumpulkan herbal, itu sebabnya berakhir seperti ini? Maaf. Akulah yang menyeretmu ke dalam ini. Bukan apa-apa. Ini hanya luka ringan. Selain itu, selama aku bisa menemukan ramuan untuk menyembuhkanmu, tidak peduli seberapa parah cederanya, tidak apa-apa. Baiklah, berhenti berbicara. Menghemat stamina. Pas, teman kecil. Tidak. Aku harus memanggilmu Danian. Anda ingin mengumpulkan rumput budidaya roh daun 7. Dia menderita beberapa luka. Anda benar-benar bekerja keras. Tolong terima busurku. Tidak dapat diizinkan. Tidak dapat diizinkan. Untuk Curan. Ini seperti berjalan melalui api dan air. Saya bahkan tidak mengerutkan kening. Tanpa diduga, Danian adalah anak kecil. Setia dan benar. Nona, obatnya sudah siap. Minumlah saat masih panas. Datang. Pahit. Tas. Saya merasa jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya terasa hangat. Dr. Wang. Obatmu terlalu ajaib. Rumput pemelihara roh berdaun 7 ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Aura seorang wanita muda, pemulihan terjadi dengan cepat. Dia hanya perlu istirahat selama beberapa hari lagi, dikombinasikan dengan ramuan obat berikutnya. Saya yakin saya akan segera pulih. Baiklah, oke. Kali ini, aku benar-benar berhutang banyak padamu. Tuan Zhang. Tahun yang besar. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Tidak, bukan apa-apa. Saya senang Anda bisa sehat. Tahun yang besar.
Kali ini, curan mampu mengubah bahaya menjadi aman. Itu semua tergantung pada Anda mempertaruhkan nyawa Anda untuk pergi ke pegunungan untuk mendapatkan obat-obatan. Rahmat yang menyelamatkan hidup ini. Keluarga Wu kami tidak akan pernah lupa. Ingatlah. Tuan Wu, curan dan saya adalah teman sekelas di sekolah menengah. Itu tepat bagiku untuk membantunya. Dia benar-benar menghargai kesetiaan dan kesetiaan. Dia anak yang baik. Ngomong-ngomong, tahun baru besar. Anda pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan. Tidak ada yang menggertak Anda, bukan? Jika seseorang menggertak Anda, beritahu saya. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tidak banyak orang di sekitar. Itu adalah si Turong. 2 kali mengganggu saya. Tapi semuanya sudah diselesaikan. Menghela nafas. Si Turong ini. Ini keterlaluan. Dia benar-benar mengira kamar dagang Si Hai mendukungnya. Saya tidak akan mengambil keluarga bangsawan keluarga Wu. Dia menganggapnya serius. Jangan khawatir, tahun besar. Saya akan menangani masalah ini dengan baik. Bicaralah dengan curan. Kita akan pergi dulu. Kali ini, saya tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Kemudian, tawarkan dirimu padaku. Tahun yang besar. Apakah ini yang ada dalam pikiran Anda? Jika demikian, saya sangat setuju. Pada awalnya, itu saya. Situasi saya saat ini. Berhenti berbicara. Berhenti berbicara. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tapi saya tidak peduli tentang itu. Yang saya pedulikan adalah Anda sebagai pribadi. Tahun yang besar. Bagaimana dengan itu? Kami. Cobalah. Baiklah. Maka saya pasti akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Menikah denganmu dengan gaya megah. Bodoh. Siapa yang ingin Anda menikah dengan gaya? Saya pikir Anda seperti ini sekarang. Ini cukup bagus. Namun, Anda masih harus bekerja lebih keras. Tuanku, Wu Curan tidak mungkin terlalu buruk. Tentu saja. Baiklah, tahun baru. Saya agak haus. Bisakah Anda menuangkan saya segelas air? Baiklah. Curan, maafkan aku. Itu adalah kakiku yang tergelincir. Menghela nafas. Tahun yang besar. Ciuman itu barusan. Itu memberi saya rasa aman yang luar biasa. Saya pikir. Mari kita lakukan lagi. Bagus, oke. Curan sangat cantik. Saya menyukainya selama bertahun-tahun. Lupakan ciuman. Mereka bahkan tidak berpegangan tangan. Ciuman ini. Itu sebenarnya permintaan curan. Kalau begitu aku hanya akan memuaskannya. Ah, sangat menyebalkan. Itu. Tidak hanya itu mematahkan kaki saya. Itu bahkan membuat saya menderita penghinaan yang sangat besar. Kalian. Apakah ada cara? Bisakah Anda berurusan dengan itu? Anak itu cukup terampil. Tidak dapat dipaksa untuk menghadapinya. Anda hanya bisa mengakali mereka. Menurut penelitian saya, anak itu punya satu ibuku yang tidak dalam keadaan sehat. Dia ingin dia patuh. Selama dia membawa pelayan tua itu ke sini, dia masih berada di bawah belas kasihan orang lain. Metode ini bagus. Kalian membuatnya lebih bersih. Selama dia menangkap ibunya. Semua harta yang dia bawa adalah milikku. HMPH. Kemudian dia bisa dipukuli sampai mati. Dia melampiaskan amarahnya. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan? Sekarang. Dia memanggil Zhang Danian. Biarkan dia membawa harta karun yang dia cari. Datanglah ke pabrik yang ditinggalkan di Kabupaten Qinjiang. Jika tidak, kami akan membunuhmu. Baiklah, baiklah, aku akan bertarung. Karena sudah dilakukan, dia mengembangkan hubungan dekat dengan curan. Saya pasti akan melakukannya untuk membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Halo, Ibu Putra. Anda tidak boleh kembali. Berlari sejauh mungkin. Bagaimana ibu saya bisa mengatakan itu? Ibu, apakah sesuatu terjadi pada Anda? Sekelompok orang datang ke rumah. Dia bilang dia sedang mencarimu. Apa yang harus dicari? Harta rahasia apa? Jika dia tidak memberikannya kepadanya, mereka hendak membawaku pergi. Putra, Anda tidak boleh kembali. Mereka semua dipersenjatai dengan senjata. Apa? Seseorang benar-benar berani menangkap ibuku. Sial. Ibu. Bu, siapa mereka? Tidak tahu. Namun, ada satu orang di atasnya. Ada tato dengan kata, Forseas, berwarna biru. Kamar dagang Si Hai. Menteri atas Masarong. Aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini.
Beraninya kamu mengirim orang untuk menangkap ibuku. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku pasti akan membunuhmu. Sang Danian. Bos kami berkata, biarkan Anda membawa harta rahasia Anda. Jika tidak, ibumu akan hancur. Ingat, jangan memanggil polisi. Jika tidak, bersiaplah untuk mengumpulkan tubuh ibu Anda. Saya akan mengirimkan lokasi. Ingat, Anda hanya bisa datang sendiri. Dan melaporkan hal ini ke Siturong. Saya akan pergi. Tapi jika kamu berani menyentuh ibuku, saya pasti akan memastikan kamar dagang sihir Anda adalah milik Anda. Semua dimakamkan bersamanya. Cukup bicara. Datang dengan cepat. Siturong ini. Sesungguhnya, jika Anda tidak menghadiri bencana, Anda tidak akan mati. Beraninya kamu membawa ibuku pergi. Kali ini, saya akan membuat Anda membayar harganya. Tahun yang besar. Sesuatu terjadi. Pada awalnya, itu apa yang membawa Anda ke sini? Anda tepat sekarang. Pastikan untuk beristirahat. Anda lupa tas bahu Anda. Itu sebabnya saya berpikir untuk membawakannya kepada Anda. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Tidak ada yang serius. Berhentilah terlalu memikirkannya. Anda hanya dalam kondisi yang baik. Pastikan untuk beristirahat dengan baik. Lihatlah betapa bermasalahnya Anda. Bagaimana mungkin tidak ada yang terjadi dan aku tepat di belakangmu. Sudah mendengarnya. Apakah kamu masih ingin menyembunyikannya dariku? Begini situasinya. Siturong dari kamar dagang Sihai. Dia membawa ibu saya pergi. Mengancam saya untuk menyerahkannya. Harta rahasia yang ditemukan di pegunungan. Itu adalah Siturong lagi. Dia benar-benar seorang skema yang tidak akan menyerah untuk mendapatkan harta rahasia laki-laki saya. Sekarang dia menggunakan cara apapun. Apakah Anda benar-benar mengira dia berasal dari kamar dagang Sihai? Bisakah dia menguasai dunia dengan satu tangan? Jangan khawatir, Danian. Aku akan segera menelepon kakek saya. Biarkan dia pergi ke kamar dagang Sihai. Pada awalnya, itu. Masalah ini bukan masalah besar. Saya bisa menyelesaikannya, maka tidak perlu merepotkan Utua. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang? Itu berarti pulang untuk beristirahat. Bibi dalam masalah. Apakah Anda pikir saya bisa tidur? Pada awalnya, itu. Saya tahu. Anda ingin membantu saya memecahkan masalah, tapi aku tidak menginginkanmu. Karena saya, dan terluka. Kembali dan istirahat. Saya akan pergi dulu. Hei hai. Tahun yang besar. Menghela nafas. Itu Siturong. Kejam dan tanpa ampun, pendendam pada dendam sekecil apapun. Selain itu, kamar dagang Sihai memiliki latar belakang yang kuat. Hanya karena tahun ke-18 saya, dia tidak bisa menanganinya. Saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton, menyaksikan orang yang saya sukai terluka. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya harus menelepon kakek saya. Hei, kakek. Danian mengalami masalah. Apa? Sesuatu terjadi pada Danian. Saya akan mengambil alih orang sekarang. Baiklah. Baiklah. Tahun yang besar. Jangan khawatir. Kakek dan saya, mereka akan membawa orang untuk menyelamatkan Anda. Pria ini. Saya ibu Sang Danian. Anak saya belum dewasa. Menyinggung perasaan Anda. Lihat, apakah itu tepat sasaran? Aku akan berlutut di hadapanmu. Saya minta maaf kepada Anda. Bisakah Anda membiarkannya keluar sekali ini? Anda mengatakan putra Anda. Andai saja Anda begitu rendah hati. Saya tidak akan membutuhkannya. Taktik semacam ini dimaksudkan untuk menargetkannya. Namun, dia mematahkan salah satu kakiku. Dan biarkan saya melakukannya. Dia menderita penghinaan besar. Tidak mungkin aku akan melepaskannya. Saya tahu. Dialah yang salah. Saya minta maaf kepada Anda. Lihat. Lihat, apa yang Anda ingin saya lakukan? Hanya dengan begitu Anda dapat memaafkannya. Menteri atas Masarong. Ini adalah dendam antara Anda dan saya. Biarkan ibuku pergi. Kami berdua. 1 lawan 1. Saya tidak memberitahu Anda. Tidak diizinkan datang. Jika terjadi kesalahan, kamu adalah satu-satunya anak dari keluarga Zhang. Ibu. Jangan khawatir. Semuanya dimulai karena saya. Saya akan memastikan Anda aman. Oh wow. Ikatan ibu anak yang mendalam. Sang Danian. Anda benar-benar memiliki nyali. Beraninya saya datang sendirian untuk menghadiri pertemuan tersebut? Hari ini. Izinkan saya menyelesaikan skor dengan Anda. Saya tahu. Bukankah Anda hanya mencari harta karun? Antara Anda dan saya, ini adalah dendam di antara kita berdua. Biarkan ibuku pergi. Mari kita berduel 1 lawan 1 di antara kita berdua. Apakah Anda menganggapku bodoh? Sengaja sangat bodoh. Dengarkan Anda. Anda sangat terampil. Kamu mematahkan kakiku. Kamu ingin aku membiarkan ibumu pergi? Bukan tidak mungkin. Berlutut. Merangkak di bawah selangkanganku. Jika tidak, yang bisa saya lakukan adalah melihat ibu Anda mati. Putra, Anda harus pergi. Jangan khawatirkan saya. Jangan khawatirkan saya. Mereka tidak berani membunuh. Ibu, jangan khawatir. Saya akan memastikan Anda aman. Menteri atas Masarong. Bukankah Anda hanya mencari harta karun? Baiklah, harta rahasia. Aku bisa memberikannya kepadamu. Namun, kamu harus membiarkan ibuku pergi dulu. Buang harta karun itu. Aku akan melihat apakah itu nyata atau tidak. Cepat. Jika kamu tidak membiarkan ibuku pergi, saya akan membakarnya. Juga tidak akan diberikan kepadamu. Sang Danian, kamu. Pikirkan sendiri. Jika saya mendapatkan harta rahasia ini, kemudian Anda dapat berkeliaran dengan bebas melintasi Gunung Qinglong, harta karun seluruh gunung. Maka itu semua milikku. Pada saat itu, masih bertingkah seperti banteng, komandan kedua kamar dagang Sihai. Dan membebaskan orang-orang. Bos.
dan tidak dapat dilepaskan. Bagaimana jika yang ada di tangannya palsu? Kami membiarkannya pergi. Saya tidak memilikinya di tangan. Sesuatu yang dapat mengancam Anda. Ketika saatnya tiba, kita terjebak dalam posisi pasif. Mungkin, bos. Kaki Anda yang lain. Itu akan terganggu. Jika Anda tidak bisa berbicara, maka diam. Keberuntungan saya. Kamu mengatakan semuanya menghilang. Ibu. Apakah Anda baik-baik saja? Mereka tidak memukul Anda, bukan? Tidak ada anak laki-laki. Mereka tidak memukul saya. Itu bagus. Sang Danian. Sekarang. Anda dapat memberi saya harta karun sekarang. Itu bagus. Saya akhirnya mendapatkan harta rahasia. Ini adalah terobosan nyata. Idiot. Palsu. Semua orang sangat bahagia. Bos, harta rahasia ini tidak nyata. Anda ditipu olehnya. Sang Danian. Beraninya kamu memberiku yang palsu. Bawahanmu belum pernah melihat dunia sama sekali. Bagaimana dia bisa membedakannya? Apakah harta rahasia ini nyata atau tidak? Sial. Beraninya kamu menipunya. Hadiah untuk Lauzi. Bunuh dia. Tahun yang besar. Apakah Anda baik-baik saja? Bukan apa, Menteri atas Masarong. Anda memiliki keberanian. Kamu bahkan berani memukul cucu menantu saya. Anda benar-benar lelah hidup. Orang tua itu. Mengapa Anda membawa orang ke sini? Saya memberi kuliah kepada orang-orang. Cucu menantu Anda tidak ada di sini. Anda dapat pergi sekarang. Dia adalah cucu menantu saya. Sang Danian. Sekarang Anda tahu. Tahun yang besar. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Anda tidak terluka, bukan? Tidak ada terjadi. Seperti dilakukan tua. Tidak ada terjadi. Seperti dilakukan tua. Bukankah saya mengatakan Anda tidak boleh datang? Mengapa Anda membawa orang? Bagaimana jika tua terluka? Jangan khawatir. Kakek saya baik-baik saja. Putra. Siapa gadis cantik ini? Halo, Bibi. Saya pacar Danian. Gadis yang sangat cantik. Keluarga kami diberkati dengan tahun baru yang menyenangkan. Bibi, Anda mengatakan itu. Saya malu. Masalah ini, saya bisa menyelesaikannya. Anda bisa menonton dari samping. Tahun yang besar. Bisakah Anda benar-benar menyelesaikannya? Menteri atas Masarong, ini adalah dendam antara Anda dan saya. Wu Tua dan yang lainnya tidak akan ikut campur. Menteri atas Masarong, ini adalah dendam antara Anda dan saya. Wu Tua dan yang lainnya tidak akan ikut campur. Hasil hari ini hanya satu. Bukan kamu yang mati. Ini adalah kematian saya, orang-orang Wu Tua, selama dia tidak bergerak. Hari ini, Anda ditakdirkan untuk mati. Saya membawanya. Seorang pembudidaya yang kuat di alam Xuanwu. Ini adalah kartu truf terakhir saya. Sang Danian, hari ini, Anda sudah mati. Jangan khawatir. Ini adalah dendam antara Anda dan saya. Wu Tua tidak akan pernah ikut campur. Namun, jangan masuk satu persatu. Mari kita berkumpul bersama. Masing-masing terlalu merepotkan. Sombong. Aku ingin melihatmu. Berapa banyak yang bisa terbunuh hari ini? Semua orang. Bunuh dia. Baiklah. Semuanya terselesaikan. Giliran Anda. Tidak heran itu saya, terpilih sebagai cucu menantu. Menghadapi bahaya. Selesaikan dengan mudah dengan kekuatan Anda sendiri. Tidak buruk, tidak buruk. Tidak heran dia adalah pria yang saya pilih. Begitulah ganasnya itu. Tidak heran dia adalah anakku. Untuk menyelamatkan ibu, dia langsung mengalahkan lebih dari selusin pembunuh. Sungguh kebanggaan bagi ibu. Tidak berguna. Grup ID tidak berguna senang. Anda tidak bisa membunuh siapapun yang Anda bunuh. Sang Danian, Anda tidak akan berpikir demikian. Saya datang ke sini hari ini tanpa kartu truf, bukan? Kartu truf. Baiklah. Buat dia keluar. Tunggu sampai aku berurusan dengannya. Aku akan datang menemukanmu lagi. Betapa sombongnya. Sang Danian, izinkan saya memberitahu Anda. Kartu truf saya, tapi seorang ahli alam Xuanwu. Seorang ahli alam Xuanwu. Kekuatan saya saat ini. Mereka harus bisa mengalahkan mereka. Bagaimana jika itu semua bicara dan tidak ada tindakan? Zhao Long keluar. Saya secara khusus mengundang ini dari ibu kota provinsi. Membunuhmu. Zhao Panjang. Bunuh dia untukku. Berhenti. Zhao Panjang, Anda tidak bisa menyentuhnya. Jika dia terluka, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Paman, kamu, apa yang Anda lakukan di sini? Sial. Anda benar-benar membantu seseorang, membantu kejahatan. Anda melakukan ini. Bagaimana Anda bisa hidup sesuai dengan almarhum ibu Anda? Paman, saya tahu saya salah. Saya pergi sekarang. Zhao Panjang. Orang tua ini adalah pamanmu. Itu benar. Saya tidak peduli apakah dia paman Anda atau bukan. Anda mengambil uang saya, maka kamu harus membunuhku. Jika tidak, kamar dagang sihai kami. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Semua uang dihabiskan.
Saya masih memiliki hal yang harus dilakukan. Jaga diri Anda. Zhao Panjang, kamu. Itu mengambil uangku. Tidak melakukan apa-apa untukku. Kamu benar-benar pantas mati. Pakar Anda juga pergi. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Giliran Anda. Danian dan saudara-saudaranya. Saya tahu saya salah. Saya salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Saya tidak akan berani lagi. Tolong, selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Terlambat. Putra. Anda telah membunuh seseorang. Jika polisi mengetahuinya, apa yang harus kita lakukan? Ibu benar-benar tidak ingin kamu masuk penjara. Anda tidak perlu khawatir. Masalah ini, saya akan menanganinya. Ya, Ibu, jangan khawatir. Bagaimana dengan Wutua? Dia adalah taipan bisnis di Kabupaten Qinjiang. Anda dapat membantu saya menyelesaikannya. Itu bagus. Jika tidak, bagaimana saya bisa menghadapi ayah Anda yang sudah meninggal? Jelaskan diri Anda. Awalnya, itu adalah Hulau, curan oleh Tuan Wu. Insiden hari ini. Terima kasih semua. Ini masalah kecil bagiku. Aku harus merepotkan kalian semua untuk datang ke sini. Saya benar-benar minta maaf. Oh, cukup dengan formalitas. Pertama, kirim ibumu kembali. Saya akan menangani masalah ini. Baiklah, kemudian aku akan membawa ibuku kembali dulu. Baik. Pada awalnya, itu, pikir kakek. Danian adalah anak yang baik. Anda harus tetap berhubungan lebih banyak di masa mendatang. Menantu cucu perempuan ini, kakek menyukainya. Kakek, apakah kamu benar-benar sangat ingin menikahku? Kemudian menikahkan aku. Siapa yang ingin menemani Anda untuk minum teh? Ah, cukup bicara, aku akan pulang. Putra, kapan Anda melakukannya dengan gadis yang begitu cantik? Bersama. FA, terakhir kali saya menjual sesuatu. Pas, ya, saya pernah bertemu dengannya sekali. Dia adalah teman sekelas sekolah menengah saya. Hubungan. Ini baru dikonfirmasi baru-baru ini. Putra, ibu masih khawatir dengan keselamatanmu. Bagaimanapun, Anda melihat kamar dagang 4 laut telah kehilangan anggotanya. Dia pasti akan membalas Anda. Bagaimana dengan itu? Mengapa kamu tidak keluar dan bersembunyi? Seiring berjalannya waktu, mereka akan melupakannya. Ibu, jangan khawatir. Anak saya sekarang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Anda tidak dapat melakukannya lagi, keluarga Wu juga dapat melindungi keselamatan saya. Anda juga mengalami hari yang panjang. Beristirahatlah lebih awal. Aktif. Pas. Ion. Ikon ini. Mengapa terlihat sangat mirip dengan jamur lingzi? Tapi itu adalah ramuan obat yang sangat berharga. Tak ternilai harganya. Saya akan melakukannya kemudian. Tinggalkan beberapa untuk ibu Anda. Bagian sisanya diberikan kepada curan. Jual sisanya. Ketika ibu saya tertidur, saya memutuskan untuk pergi dan melihat sendiri. Pada awalnya, itu, apakah ada sesuatu yang perlu Anda hubungi? Tahun yang besar. Saya punya sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda, tetapi Anda harus siap secara mental. Apa yang terjadi? Bagaimana penampilanmu? Sangat gugup. Saya berencana untuk menunggu beberapa hari. Ayo pergi berburu harta karun di pegunungan bersamamu. Saya juga ingin mengalaminya. Perasaan penjaga gunung. Saya pikir itu adalah sesuatu yang istimewa. Itu membuat saya takut. Rawat luka Anda dengan baik. Tunggu sampai Anda lebih baik. Saya akan membawa Anda untuk mengalaminya. Anda harus beristirahat dengan baik. Ngomong-ngomong, saya punya kejutan untuk Anda. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Di sini. Ini harus menjadi pintu masuk ke gua batu. Menghela nafas. Jika ada di dalam, lingzi daging dapat ditemukan. Anda bisa menghasilkan banyak uang. Siapa Anda? Adik laki-laki. Kami bertiga adalah arkeolog. Kami tersesat di Gunung Qinglong. Bisakah Anda memberitahu kami di mana pintu keluarnya? Lihatlah pakaian ketiganya. Ini tidak terlihat seperti kunjungan arkeologi. Sebaliknya, mereka datang untuk berburu harta karun. Arkeologi. Hilang. Apa yang Anda miliki? Tas. Bisakah Anda membuktikan identitas Anda? Tas. Bukti arkeologi. Itu jelas replika. Saya ingin melihat sendiri. Apa sebenarnya yang mereka lakukan di Gunung Qinglong? Baiklah. Tunggu di pintu masuk gua. Saya akan masuk dulu. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Baiklah. Kami menunggu Anda di sini. Saudari Hu. Lihat pakaian anak itu. Seperti penjaga gunung. Di dekat kami menemukan harta karun itu. Saya kira saya harus mengandalkan anak ini. Iya. Bagaimanapun, kami datang ke Gunung Qinglong. Sudah beberapa tahun sekarang. Tidak ada yang ditemukan. Mari kita diam-diam ikuti dia sekarang. Mungkin. Ada harta karun lain di dalam gua. Jika anak ini berani menghentikan kita, dapatkan harta karun. Jadi saya membunuhnya. Mengapa membunuh mereka? Kami di sini untuk berburu harta karun. Ini tidak seperti saya di sini untuk menimbulkan masalah. Anda benar-benar tidak memiliki otak sama sekali. Purwosue, wanita itu, bagaimana dia bisa mempermalukanku seperti ini? Tidak memberinya wajah sama sekali. Ketika saya menemukan harta karun, aku akan membunuhmu di gua. Saya mengerti. Semuanya terserah pengaturan Anda. Saya akan mengatakannya lagi. Kami di sini untuk berburu harta karun. Tidak di sini untuk menimbulkan masalah. Jika ada yang berani menyeberang lagi, apa yang saya katakan? Dia segera masuk ke barisanku. Keluar. Apakah Anda mendengar itu? Mengerti, saudari Hu? Kami akan mengikutinya nanti.
Saya memiliki intuisi. Di dalam gua ini, pasti ada harta karun. Tentu saja. Pasti ada makhluk lain yang tidak dikenal juga. Hati-hati, semuanya. Berangkat. Bersikaplah lebih lembut. Beberapa orang itu barusan. Menurut firasat saya, pada 8, dia pasti tidak akan tinggal diam di pintu masuk. Saya pasti akan mengikuti Anda. Akhirnya, saya menemukan jamur flash Ganoderma, jamur Lingzi sebesar itu. Anda pasti bisa menghasilkan banyak uang. Selain itu, dan itu bisa diberikan kepada curan. Lingzi daging ini. Untuk yang lemah. Tapi itu adalah tonik yang bagus. Namun, dekat setiap harta langka, akan selalu ada binatang penjaga yang kuat. Saya tidak tahu di mana Lingzi daging ini berada di dekatnya. Apa itu? Mengapa kalian datang? Kami adalah bagian dari tim arkeologi. Melihatmu masuk ke sini sendirian, gua yang gelap pekat. Akan ada bahaya. Jadi kami mengikuti. Adik laki-laki, jangan takut. Kita semua adalah orang baik. Itu tidak akan menyakiti Anda. Asal-usul Anda tidak diketahui. Itu pasti seseorang dengan niat buruk. Kami tidak menyambut Anda di sini. Silakan pergi. Saudari Hu. Kami berada di dalam gua. Mereka menemukan flash Ganoderma yang sangat berharga. Akhirnya, harta karun itu ditemukan. Perjalanan ini akhirnya sepadan. Adik laki-laki. Kali ini, kami datang. Dia di sini untuk berburu harta karun. Lingzi daging berkualitas tinggi. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Bagaimana dengan Anda? Dia adalah penjaga gunung. Harta karun ini. Kami ingin mengambilnya. Anda dan penjaga gunung. Mengapa membuang-buang waktu ini? Bayi ini. Itu jelas sesuatu yang kami miliki di saku kami. Lihat aku melepasnya. Tunggu sebentar. Saya menyarankan Anda. Jangan mendekati kolam renang ini. Lingzi daging ini. Anda juga tidak akan mendapatkannya. Anak. Saya menyarankan Anda untuk mengetahui tempat Anda. Kami menemukannya terlebih dahulu. Ini milik kita. Menyingkir dari jalanku. Jika tidak, aku akan melumpuhkanmu dulu. Pas, saya mengatakannya sebelumnya. Lingzi daging ini. Anda tidak bisa mendapatkannya. Selain itu, Anda mungkin tidak bertahan. Anak. Apa maksudmu? Anda dapat mengambil ketiganya. Bunuh mereka semua. Lihatlah lengan dan kaki Anda yang kurus. Siapa yang bisa dia kalahkan? Karena kamu ingin mati dulu. Pas, maka aku akan mengabulkan keinginanku. Mencoba mencuri harta karun yang saya incar. Apa kalian? Apa yang kamu tertawakan? Bukan apa-apa. Passion, saya hanya ingin tertawa. Pashi, aku hanya ingin tertawa. Mengapa membuang-buang kata-kata dengannya? Cepat dan ambil mereka. Mengerti. Lingzi daging. Sepertinya beratnya lebih dari 100 jin. Itu adalah salah satu harta langka dan langka. Harta karun yang bernilai sangat tinggi. Apa kaki saya? Apa yang terjadi? Jiang Ming. Jiang Ming. Jiang Ming. Jiang Ming tidak akan terpengaruh oleh makhluk tak dikenal di dalam air. Silakan makan. Saudari Hu. Apa yang ada di kolam ini? Jiang Ming baru saja berada di sana. Dia meninggal secara tragis di genangan air. Bagaimana kalau kita pergi? Gua ini menakutkan. Mengapa Anda begitu gugup? Bukankah hanya Jiang Ming yang meninggal? Lingzi daging di dalamnya adalah. Ini memiliki nilai obat yang sangat tinggi. Hanya jamur Lingzi di kolam ini. Setidaknya bernilai lebih dari 20.000 yuan. Anda bersedia pergi? Saudari Hu. Saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membawanya. Mungkin saya harus melupakannya begitu saja. Apa yang Anda mainkan? Pilih mereka dengan cepat. Ketiga orang ini. Ini tidak seperti kita semua berada di tempat yang sama. Setiap orang memiliki skema kecilnya sendiri. Segera. Pria ini. Itu juga harus menjadi makanan bagi makhluk ini. Saudari Hu. Saya mengertinya. Laba-laba raksasa ini. Ini adalah roh penjaga Lingzi daging ini. Keduanya menghadapi masalah. Hidup saya, ini juga akan diselesaikan di sini. Laba-laba ini terlalu besar. Bagaimana mungkin ada sesuatu di gua ini? Hal yang sangat besar. Saudari Hu. Saudari Hu. Saudari Hu, selamatkan aku. Saya sangat takut. Tunggu. Pertama, buang Lingzi daging. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Baiklah. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Anak. Beri aku Lingzi daging. Saya berjanji Anda akan bertahan. Anda berjanji saya tidak akan mati. Anda bahkan tidak dapat melindungi rekan satu tim Anda sendiri. Apakah saya akan mempercayai kebohongan Anda? Bermimpi. Saudari Hu, Saudari Hu. Berbicara. Apa yang Anda inginkan? Selama itu sesuatu yang saya miliki. Aku bisa memberimu semuanya. Saya hanya ingin daging Lingzi ini. Tentu saja. Jika kamu ingin mengacaukanku, aku bisa memberimu semuanya juga. Anda sudah bertahun-tahun. Saya tidak peduli tentang itu. Anak. Sepertinya Anda menolak bersulang dan minum minuman penalti. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Tunggu sebentar. Tidakkah kamu menginginkan Lingzi daging ini? Pergi. FA.
Kamu benar-benar menjebakku. Akulah yang mendirikanmu. Lingzi daging ini. Saya juga menginginkannya. Jika Anda semua dengan patuh menunggu di pintu masuk gua, mereka tidak semua akan mati di sini. Sangat menyakitkan. Wanita seperti itu tidak dapat diselamatkan. Jika tidak, dia pasti akan mengejarku untuk membalas dendam. Tapi malam ini benar-benar hebat. Seseorang dikirim ke kematian mereka saat mencari harta karun. Tapi itu memuaskan saya, saudara. Saya memohon kepada Anda. Selamatkan hidupku. Saya pasti akan membalasmu di masa depan. Selamatkan Anda. Saya akan memberitahu Anda. Aku menyelamatkanmu. Datang dan bunuh aku lagi. Selamat tinggal. Kamu. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ion. Ah, Bos Zhao, Anda tidak tidur, bukan? Ketika saya berpatroli di gunung hari ini, dia menemukan Lingzi daging. Saya pikir, bukankah Anda seharusnya memiliki berbagai koneksi? Bisa atau tidak, bantu saya menghubungi pembeli. Saya ingin bertindak cepat. Ngomong-ngomong, saya hanya menjual sebagian besar. Saya masih perlu menyimpan sebagian dari penggunaan saya. Ya ampun, saudara, Anda benar-benar luar biasa. Lingzi daging langka. Anda dapat menemukan semuanya. Saya akan segera menghubungi Anda dengan pembeli. Tunggu sampai aku mempercayaimu. Baiklah. Kebanyakan dari mereka dijual. Sebagian kecil untuk ibu saya dan curan. Tas. Ngomong-ngomong, bro, aku sudah mengatur pengaturannya untukmu. Kali ini, pembeli. Dia adalah Tuan Qian dari Zhuzhenzai di Kabupaten Qingjiang. Dia paling suka mengumpulkan harta langka. Harga yang diberikan kepada Anda sangat tinggi. Jika tidak apa-apa, maka cari Bos Qian. Sik, kan? Bisakah kita pergi sekarang? Tentu, Anda bisa datang. Aku akan menunggumu di toko. Baiklah. Oh, saya pergi untuk menjualnya. Hai saudara laki-laki, ini dia. Saudara, ini dia. Tuan Qian dari Zhuzhenzai. Bos Qian, ini saudara laki-laki saya Zhang Danian. Malam ini, selama patroli gunungnya, dia bertemu dengan Lingzi daging. Adik laki-laki, ambil Lingzi daging yang Anda temukan. Coba saya lihat. Jamur Lingzi ini benar-benar besar. Cahaya samar terpancar darinya. Usianya 500 tahun. Sangat langka. Aset yang sangat berharga. Adik laki-laki, berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjualnya, Bos Qian? Begini situasinya. Sepotong daging Lingzi ini, saya tidak bisa menjual semuanya kepada Anda. Lingzi daging ini, saya harus menyimpan sepertiga dari itu sendiri. Saya berguna. Tidak apa-apa jika uangnya sedikit lebih sedikit. Oh sayang. Sayang sekali. Misalnya, jamur Lingzi sebesar itu, harga pasar setidaknya 25 juta. Milik Anda kehilangan sepertiga. Itu hanya akan bernilai 17 juta. Kalau begitu mari kita jadikan 17 juta. Hai adik laki-laki. Sungguh orang yang lugas. Aku akan mentransfermu 20 juta. Mari kita berteman. Akan ada hal-hal baik di masa depan. Ingatlah untuk memikirkan saya. Tidak masalah. Ayo, adik laki-laki. Mari tambahkan satu sama lain di WeChat. Baiklah. Anda membuka kode pembayaran. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Baiklah, baiklah, sudah berakhir. Lihatlah. Terima kasih, Bos Qian. Oh benar. Aku harus merepotkanmu untuk memberiku bagianku. Potong menjadi 2 bagian. Saya ingin membawanya bersama saya. Oke, tidak masalah. Aku akan memotongnya untukmu sekarang. Hahaha. Adik laki-laki, ini bagianmu. Baiklah. Terima kasih, Bos Qian. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Jadi saya pergi dulu. Baiklah, baiklah, baik-baik saja. Bos Zhao. Komisi yang saya janjikan kepada Anda, saya akan mentransfernya kepada Anda sebentar lagi. Kalian berbicara dulu. Saudaraku, aku mempercayai karaktermu. Anda pergi dan sibuk dulu. Komisi. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Hahaha. Baiklah, baiklah. Aneh. Dia menelepon berkali-kali tetapi tetap tidak menjawab. Mungkinkah dia kembali ke pegunungan lagi? Pada awalnya, itu aku di sini untuk menemukanmu. TCH. Datang sangat terlambat. Saya tidak menyadari itu sudah malam. Apakah sudah jam 9? Kamu marah padaku. Apakah Anda mengkhawatirkan saya? Siapa yang mengkhawatirkan Anda? Jangan terlalu narsistik. Aku telah meneleponmu berkali-kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Bukankah itu? Telepon tidak memiliki sinyal. Saya tidak mengertinya. Lihat. Hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Ini jamur Lingzi. Ya, apakah Anda menyukainya? Saya menyukainya. Ini jamur Lingzi. Ini dapat membantu tubuh Anda pulih. Makanlah beberapa kali. Anda akan sepenuhnya dikembalikan ke keadaan semula. Tapi itu adalah tahun yang besar. Saya tidak ingin Anda mengambil risiko seperti itu. Sangat berbahaya di gunung pada malam hari. Tidak apa-apa. Saat ini saya sangat terampil. Hewan biasa. Itu tidak akan menyakiti saya sama sekali. Oh benar, tahun baru besar. Saya tahu restoran Sichuan yang baru dibuka. Rasanya sangat enak. Ayo makan ini. Baiklah. Tahun yang besar. Terima kasih telah mempersiapkannya untuk saya. Kejutan yang sangat besar. Bisa makan bersama Anda. Saya sangat senang. Curan, begitu juga saya. Hari ini sangat bahagia. Kalau begitu ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Baiklah. Siapa Anda? Menghalangi jalan kita. Anda pasti Zhang Danian.
Presiden ingin mengundang Anda untuk berkunjung. Anda adalah presiden. Saya tidak mengenalnya. Apa yang harus saya lakukan? Anda akan tahu begitu Anda sampai di sana. Potong omong kosong. Jangan menunggu kami bergerak. Saya memperingatkan Anda. Jangan main-main, anak. Anda memprovokasi orang yang salah. Ikut kami. Setelah kita mulai bekerja, tidak dapat dihindari bahwa orang yang tidak bersalah akan dirugikan. Anda tidak ingin melihat adegan seperti ini, bukan? Berhentilah menakut-nakuti saya di sini. Katakan padaku siapa kamu. Kalau tidak, saya tidak akan pergi. Kami adalah orang-orang dari kamar dagang Sihai. Kami adalah orang-orang dari kamar dagang Sihai. Presiden kami adalah Situ Siong. Saya ingin mengundang Anda untuk mengobrol. Sekarang kamu takut, bukan? Lalu dengarkan saja dengan patuh. Ini benar-benar kamar dagang Sihai. Tas, aku bahkan belum mencapaimu, tapi Anda datang mengetuk. Saya benar-benar mengira mereka mengundang saya. Tas, kemudian mereka memasang jaring yang tak terhindarkan. Aku hanya takut pada kalian semua. Kembali dan beritahu Situ Siong. Dia bisa membalaskan dendam Situ Rong. Saya menyetujui ini. Tapi tidak sekarang. Besok. Saya pribadi akan pergi untuk menghancurkannya. Kamar dagang Sihai Anda. Hari ini, saya masih harus menemani pacar saya. Tersesat? Sekarang, jangan menghalangi saya di sini. Nak, kamu benar-benar punya nyali. Beraninya kamu begitu sombong. Dia bahkan mengancam akan memusnahkan kamar dagang Sihai kita. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sangat hebat? Cukup bicara. Ikut kami. Saya akan memberitahu Anda. Tas, ini hanya hukuman kecil. Jika kamu tidak tersesat, aku akan mengambil hidupmu. Tersesat. Ayo pergi. Kembali dan beritahu pemimpin guild. Tas. Menghela nafas. Sang Danian. Anda benar-benar harus pergi besok. Hapus kamar dagang Sihai. Kamar dagang Sihai memiliki latar belakang yang sangat kuat. Aku mengkhawatirkanmu. Curan, jangan khawatir. Saya sangat kuat saat ini. Anda juga tahu itu, kamar dagang Sihai ini. Dan berulang kali memprovokasi saya. Jika saya tidak menyingkirkan mereka, mereka mungkin melangkah lebih jauh. Beri aku masalah. Baiklah kalau begitu, keluarga saya akan membantu Anda menyingkirkan kamar dagang Sihai. Tidak perlu, percayalah. Saya bisa mengatasinya sendiri. Jangan khawatir, Danian. Keluarga Wu kami tidak akan berdiam diri. Mereka adalah orang-orang yang membuat Anda ketagihan pada tanggal lagu. Kamu adalah pria yang paling aku cintai. Bagaimana mungkin saya membiarkan Anda melakukannya? Terluka. Ya, saya percaya Anda. Anda pasti bisa. Ayo pergi. Du Wenhu. Mengapa kamu datang ke rumahku begitu larut? Curan, kamu kembali. Ini dia. Siapa dia? Halo. Dia adalah laki-lakiku. Pada awalnya, itu aku tahu kamu masih marah padaku. Xion begitu. Dia sengaja menemukan seorang pria untuk menghukumku. Saya tahu saya pergi ke luar negeri tanpa mengucapkan selamat tinggal. Itu normal bagimu untuk membenciku di dalam hatimu. Ku dengar kamu sakit. Jadi aku bergegas kembali untuk menemanimu. Saya bersumpah, mulai sekarang, aku akan bersamamu setiap hari. Baiklah, itu sudah cukup. Du Wenhu. Aku benar-benar membencimu sekarang. Ambil bungamu dan tinggalkan rumahku. Jangan ganggu saya. Suami saya dan saya memiliki dunia hanya untuk kami berdua. Pada awalnya, itu, anak ini berpakaian sangat lusuh. Pria seperti ini. Kamu seorang wanita muda yang kaya. Bagaimana mungkin dia bisa bersamanya? Lihat aku memiliki penampilan berbakat. Jika Anda memilih, Anda harus memprioritaskan saya juga. Du Wenhu. Bersikaplah sopan padanya. Jangan mempermalukannya seperti ini. Saya juga tidak tahu. Anak ini, mantra macam apa yang dia berikan kepada Curan? Untuk membuat Curan sangat menyukainya. Xion tidak diperbolehkan. Saya harus mendapatkan anak ini. Dia mengejar menjauh dari sisi Curan. Curan hanya bisa menjadi milikku, Du Wenhu. Pekerjaan seperti apa anak ini? Penjaga Gunung Qinglong. Penjaga gunung apa? 2 hingga 3.000 sebulan. Tidak heran dia berpakaian begitu lusuh. Apa identitas Anda untuk pinjaman? Dengarkan, bocah. Saya adalah manajer umum perusahaan Dules. Dengan gaji tahunan 10 juta. Bagaimana? Merasa iri, bukan? Seseorang di kelas terbawah seperti Anda. Anda tidak bisa mendapatkan sebanyak itu dalam 10 kehidupan. Saya menyarankan Anda untuk bertindak di awal. Keluar dari sisi Curan. Agar tidak mempermalukan diri sendiri. Tentu saja. Aku masih bisa memberimu sedikit amal. Itu 10.000 yuan. Ambil uang Anda. Meninggalkan sisi Curan. Du Wenhu, apa yang kamu coba lakukan? Dia adalah laki-lakiku. Jika Anda terus mempermalukannya seperti ini, keluar saja dari rumahku. Pada awalnya, itu, saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Dia hanya orang miskin. Dia tidak cukup baik untukmu. Xion 8 orang miskin. Bagaimana Anda tahu saya miskin? Oh wow. Anda tidak akan memberitahu saya sekarang. Anda tersembunyi. Seorang jutawan, bukan? Ini membuatku bingung. Sama seperti seseorang di bawah seperti Anda. Mimpi orang kaya adalah sesuatu yang tidak mampu Anda beli. Saya menyarankan Anda untuk lebih realistis. Wan Meng itu nyata. Saya hanya satu orang dan jutawan tersembunyi. HMPH. Anak. Jika Anda tidak bertindak keras, Anda bisa mati. Jika Anda memiliki uang sebanyak itu, Anda membutuhkan 10 juta. Aku akan segera berlutut di hadapanmu, merangkak di bawah selangkangan Anda. Tentu saja. Jika Anda tidak memilikinya, kemudian segera berlutut untukku. Bagaimana? Xion, baiklah, saya setuju. Anak ini sangat mudah dibodohi. Jika Anda berbohong, Anda akan jatuh cinta. Betapa bodohnya. Tunggu dan lihat saja bagaimana aku mempermalukanmu. Nak, tunjukkan padaku. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Saya akan memberitahu Anda, jangan pernah meremehkan mereka. Orang-orang berpakaian lusuh. Mungkin orang ini. Itu benar-benar tersembunyi. Bagaimana dengan jutawan? Anak ini hanyalah seseorang dari kelas bawah.
Bagaimana mungkin ada lebih dari 30 juta? Saya tidak percaya. Oh, saya mengerti. Pasti Curan yang mentransfernya kepadamu sebelumnya. Aku khawatir kamu akan malu. Cukup, Du Wenhu. Apakah Anda tertarik? Uang ini milik laki-laki saya. Mendapatkannya sendiri. Dia sama sekali tidak membutuhkannya. Aku akan membayar untuk mempermalukanmu. Apakah Anda mengerti? Saya benar-benar salah menilainya. Berhentilah membuang-buang waktu di sini. Ashi baik-baik saja. Cepat dan merangkak masuk. Saya tidak punya waktu untuk membuang waktu bersama Anda di sini. Aku akan pergi dengan Curan nanti. Xion, kita juga perlu mengeksplorasi makna hidup yang sebenarnya. Xion. On B. Kamu bocah. Saya tidak setuju dengan kalian berdua bersama-sama. Curan milikku, Du Wenhu. Berhenti melamun. Saya akan memberitahu Anda. Cepat dan merangkak masuk. Jangan buang waktuku di sini. Du Wenhu. Semua ini adalah perbuatan Anda sendiri. Jika Anda pergi lebih awal, Anda tidak akan mendengarkan. Sekarang lebih baik. Itu sepenuhnya perbuatannya sendiri. Saudara. Bagaimana kalau aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Jangan biarkan aku merangkak ke celanaku. Itu sangat memalukan. Bagaimana kalau saya memberi Anda 1 juta? Mari kita biarkan masalah itu pergi saja. Siapa yang Anda pandang rendah dengan 1 juta? Apakah saya kehilangan 1 juta itu? Cepat selam. Jangan buang waktu. Anak. Saya membantu Anda mengumpulkan pahala dan pahala. Anda bersikeras untuk menjadi agresif, ya? Anda melakukan ini. Ini pada dasarnya membuat musuh untuk Anda. Tahukah Anda pikir Anda layak menjadi musuh? Jangan buang waktu, cepat dan selami. Baiklah. Saya mengebor. Anak, aku ingat kamu. Penghinaan malam ini. Aku pasti akan memastikan untuk membiarkan pergi dan mengembalikannya dengan jumlah 2 kali lipat dari jumlah biasa. Baiklah, baik-baik saja. Tidak perlu merangkak lagi. Hanya melihatnya saja menjijikan. Tersesat. Anak. Tunggu saja. Tapi itu adalah tahun yang besar. Du Wenhu ini adalah orang seperti itu. Jika Anda menderita kerugian, dia pasti akan membalas dendam atas setiap dendam sekecil apapun. Tidak apa-apa. Hanya Du Wenhu belaka. Saya belum menganggapnya serius. Baiklah, Anda baru saja pulih. Beristirahatlah lebih awal. Kemudian saya. Jadi saya pergi dulu. Menghela nafas. Pada awalnya, itu, jangan bicara, biarkan aku memelukmu sebentar. Tahun yang besar. Malam ini, Anda. Bisakah Anda tinggal? Tetap bersama saya. Tolong jangan pergi, oke? Pada awalnya, itu, Anda hadir secara fisik sekarang. Itu belum sepenuhnya pulih. Jangan berlebihan. Istirahatlah yang baik. Aku akan kembali dalam beberapa hari untuk menemanimu. Baiklah kalau begitu. Kemudian dalam beberapa hari, kamu harus datang menemaiku. Baiklah. Anda harus beristirahat dengan baik. Aku akan datang dalam beberapa hari untuk menemanimu. FA. Pada awalnya, itu pas. Saya masih on B. Hanya dengan begitu aku bisa menikahimu. Saya pasti akan memberi Anda pertandingan pernikahan akbar. Biarkan Anda menjadi wanita paling bahagia di dunia. Presiden, ada apa dengan kalian berdua? Izinkan Anda mengundang seseorang. Bagaimana dia bisa terluka juga? Presiden. Kami mengikuti keinginan Anda. Pergi undang Zhang Danian. Hasilnya, ketika dia mendengar kami berasal dari kamar dagang Sihai, tidak ada kata-kata yang diucapkan. Dia baru saja memukuli saya. Dan dia juga berkata. Apalagi yang dia katakan? Katanya, omong kosong apa yang akan tumbuh? Hanya karakter kecil. Dia benar-benar berpikir dia adalah tembakan besar. Bro, kamu luar biasa. Dia bahkan berani melebih-lebihkan presiden. Apakah Anda tidak takut dipukuli? Letakkan kaki Anda yang lain. Aku akan memotongmu lagi. Sialan. Zhang Danian itu. Beraninya kamu menggertakku seperti ini. Itu terlalu tercela. Nak, kamu memukulku. Dia hanya ingin pergi tanpa cedera. Tidak mungkin. Sekarang presiden sangat marah. Anda ditakdirkan. Ketua memiliki satu hal lagi. Anak itu berkata, biarkan aku mencuci lehermu dan menunggu. Menunggunya untuk menyerbu besok. Kamar dagang Sihai kami. Dia mengancam akan menghancurkannya. Kamar dagang Sihai kami. Zhang Danian sebenarnya ingin terus memikirkannya. Hancurkan kamar dagang Sihai saya. Anda benar-benar berpikir bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa, membunuh saudara laki-laki saya. Besok, Anda tidak akan pernah kembali. Balas dendam kakakku. Kalian berdua, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Zhang Danian itu? Presiden, bahwa Zhang Danian tahu sedikit seni bela diri. Karena beberapa konflik dan keterikatan dengannya, dia membunuhnya. Anak ini memiliki banyak energi untuk pulih. Selain itu, dia dan wanita muda dari keluarga Wu itu, mereka sangat dekat. Saya tidak peduli dengan siapa dia dekat. Besok dia harus mati. Peringatkan keluarga Wu. Jika mereka berani datang besok membunuh. Ada pertunjukan yang bagus besok. Nak, kamu sudah mati. Presiden. Anda boleh pergi. Adik laki-laki. Kakak tidak akan membiarkanmu mati dengan sia-sia. Besok, saya pasti akan melakukannya. Dia secara pribadi memenggal kepala Zhang Danian. Ditata di hadapan Anda. Kakak laki-laki. Kami benar-benar tidak punya uang. Tolong jangan mempersulit saya lagi. Kakak ipar, bagaimana mungkin Anda tidak punya uang? Saya pernah mendengarnya. Danian mencari banyak harta karun di pegunungan. Itu dijual dengan cukup banyak uang. Perlu Anda ketahui, Gunung Qinglong adalah milik desa.
Tidak ada yang bisa mengklaimnya untuk diri mereka sendiri. Kakak, itu pasti informasi yang salah dari orang lain. Anda sama sekali tidak boleh mempercayainya. Danian adalah anak yang pemalu. Bagaimana mungkin dia berada di gunung? Menemukan harta karun. Kakak ipar, kamu masih belum mengatakan yang sebenarnya. Semua orang di desa melihatnya. Tahun baru pergi ke kota untuk menjual harta karun. Pekerjaan di tangan Danian tahun ini. Akulah yang menemukannya. Mereka mendapatkan 3.000 yuan sebulan. Ini adalah uang dari menjual harta karun. Itu harus didukung. Jika tidak, aku akan mengusirmu dari Gunung Qinghua. Ya ampun, aku berlutut untukmu. Silahkan. Jangan seret kami keluar. Ini adalah rumah kami. Anda akan mengusir kami. Apa yang akan terjadi pada kita para janda dan yatim piatu? Hidup dan mati Anda. Apa hubungannya dengan saya? Chang Qingfeng. Anda benar-benar memanfaatkan ketidakhadiran saya dari rumah. Biarkan ibuku berlutut di hadapanmu. Kamu ingin mati, ya? Putra. Putra. Ibu yang baru saja jatuh secara tidak sengaja. Itu tidak ada hubungannya dengan pamanmu. Bu, apakah kamu jatuh? Tidak bisakah saya tahu? Hari ini, aku akan melampiaskan kemarahan ini untukmu. Sang Danian, apakah Anda menjadi gila? Lagi pula aku pamanmu. Anda, ini benar-benar memberontak. Paman kaki saya. Buat ibuku berlutut di hadapanmu. Jika Anda tidak bisa mengatakan apa-apa hari ini, saya akan menunjukkan apa yang Anda lihat. Sang Danian, saya mendengarnya. Anda menemukan banyak harta karun di pegunungan. Itu dijual dengan cukup banyak uang. Serahkan uangnya sekarang. Aku tidak akan membawamu keluar dari Gunung Qinglong. Jika tidak, aku akan mengusirmu dari Gunung Qinglong. Jadi dia telah mendengarnya. Saya menemukan harta karun di pegunungan. Ingin uang? Anda cukup cerdik. Saya sedang mencari harta karun. Itu adalah pengalaman mendekati kematian. Dia hampir mati di dalam. Jangan pernah memikirkannya. Saya akan memberitahu Anda. Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun hari ini. Kecuali sekarang berlutut dan minta maaf kepada ibuku. Sang Danian, aku pamanmu. Senioritasnya lebih tinggi dari Anda. Bagaimana mungkin saya bisa meminta maaf kepada ibu Anda? Tidak mungkin. Baiklah. Maka Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Bu, ayo pergi. Saya akan memberitahu Anda. Bahkan jika Anda tidak tinggal di sini, kami juga melakukannya dengan baik. Jangan tinggal di desa ini lagi. Nak, kita tidak bisa pergi. Ini adalah rumah kami. Rumah kumuh ini. Jadi dia menyerahkannya untuk dirawat di masa tuanya. Bu, ayo pergi. Hei, Sang Danian. Kamu. Bukankah paman saya hanya mencari uang? Aku tidak bermaksud mengusirmu. Putra. Rumah siapa ini? Di tengah malam. Mari kita interupsi. Bukankah itu agak tidak sopan? Bu, ini keluarga Curan. Beberapa hari terakhir ini, mari kita duduk di rumah mereka untuk saat ini. Bagaimana setelah saya membeli rumah? Mari kita pindah lagi. Bukankah agak tidak pantas bagi putra Anda untuk bertindak seperti ini? Tidak ada yang buruk tentang itu. Curan, Anda pasti menyambut kami. Saya akan meneleponnya sekarang. Biarkan dia datang menjemput kami. Baiklah. Beri makan Curan. Aku akan datang bersama ibuku. Aku telah datang kepadamu. Apa maksudmu? Kamu datang dengan bibi? Aku akan keluar sekarang untuk membukakan pintu untukmu. Baiklah. Tunggu sebentar, ibu. Oke. Bibi. Ini dia, gadis. Datang di tengah malam untuk mengganggu Anda. Saya benar-benar minta maaf. Tahun yang besar. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa tinggal di sini? Paman saya mengusir kami. Paman saya tahu saya berada di pegunungan, memperoleh harta karun. Dia datang ke rumah kami untuk meminta uang. Dia bahkan memaksa ibu saya untuk berlutut. Dalam kemarahan. Jadi saya membawa ibu saya untuk bergabung dengan Anda. Jadi apa yang terjadi? Anda, paman, apa yang mereka lakukan terlalu tidak adil. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata seperti ini. Biarkan ibuku tinggal di tempatmu beberapa hari lagi. Begitu saya berurusan dengan kamar dagang Sihai, hasilkan uang untuk membeli rumah baru. Aku akan kembali untuk menikahimu. Oh sayang. Mulai sekarang, ibumu akan menjadi ibuku. Tinggal di sana seumur hidup adalah mungkin. Baiklah, cuaca di luar dingin. Mari masuk dan katakan ayo pergi. Ayo pergi. Saudara Siong, Sang Danian itu terlalu tercela. Kita harus membunuhnya hari ini. Beraninya kamu mencuri wanitaku. Saya harus mati. Tunggu sampai aku melumpuhkannya. Kemudian naiklah dan bunuh dia. Kakak yang baik Siong. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Juta akan segera dikirim. Uang adalah masalah kecil. Kita semua berbagi musuh yang sama. Orang itu adalah Sang Danian. Maaf tentang itu. Terlambat. Mari kita selesaikan dengan cepat. Saya masih menunggu untuk pulang dan menikah. Anak, Wu Curan, adalah wanitaku. Kamu mencuri wanitaku. Anda harus mati hari ini. Oh sayang, anjing mana yang menggonggong? Ternyata, itu adalah anjing di sisi presiden. Sangat menjengkelkan. Akhirnya, segalanya menjadi tenang. Nak, kamu punya nyali. Beraninya kamu berkendara sendiri, tanyakan kepada saya tentang kamar dagang Sihai. Kamu membunuh kakakku. Hari ini, saya harus mati. Bunuh dia untukku. Ah. Tas. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Saudara Aha. Lihat, ini cukup banyak kasusnya. Tidak ada perkelahian, tidak ada kenalan. Bagaimana dengan itu? Saya dari kamar dagang Sihai, posisi ketua. Biarkan aku duduk. Aku akan memperlakukanmu sebagai adik laki-lakimu. Aku hanya memintamu untuk menyelamatkan hidupku.
Bagaimana menurut Anda, Passion? Saya akan menerima ancaman. Tetap di sisi saya. Membunuhmu. Kamar dagang si Hai juga milik saya. Selamatkan hidupku. Ah. Oh sayang. Xion Ebe akhirnya memecahkan masalah. Ba, saatnya pulang dan menikah.